Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 71, Swallow River City. Gumam Zhou Qingguang pada dirinya sendiri sambil menatap tiga karakter yang tergantung di atas gerbang utama. Dia akhirnya tiba, dari saat dia memutuskan untuk pergi ke Swallow River City sampai sekarang. Dia membutuhkan waktu hampir setengah tahun. Komplikasi yang tak terhitung jumlahnya muncul satu demi satu sampai-sampai Zhou Qingguang merasa lelah secara mental dan fisik. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia dan Gu Qingluo ditakdirkan untuk berpisah. Syukurlah, dia akhirnya tiba. Tapi karena dia ada di sini, pikiran itu menghilang secepat datangnya. Setelah setengah jam, Zhou Qingguang mendapati dirinya duduk di aula tamu klan Gu. Di atasnya adalah patriark klan Gu, Gu Xuanmian. Gu Xuanmian memegang cangkir teh di tangannya sambil berkata, "Perjalanan ini pasti cukup sulit bagimu. Apakah perjalanan Anda di sini damai?" "Iya, Paman, semuanya berjalan dengan baik. Saya juga membawa hadiah dari ayah saya sebagai tanda hormat." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan hadiah yang telah disiapkan bawahannya. Klan Zhou dengan hati-hati memilih hadiah, tentu saja, itu cukup berharga. Dalam keadaan normal, Gu Xuanmian setidaknya seharusnya menyatakan penghargaan untuk itu. Namun, Gu Xuanmian hanya melihatnya sebentar sebelum menyimpannya. Hadiah yang telah disiapkan oleh Zhou Qingguang dengan begitu banyak usaha tidak mencapai efek yang diinginkan, menyebabkan suasana hatinya sedikit masam. Mereka berdua mengobrol sedikit lebih lama sebelum seseorang datang dan memberitahu mereka bahwa kamar tamu telah dibersihkan dan Zhou Qingguang dapat menenangkan diri sekarang. Gu Xuanmian kemudian menyarankan agar Zhou Qingguang pergi dan membuat dirinya sendiri di rumah. Setelah membongkar kopernya, Zhou Qingguang duduk di dalam dan diam untuk waktu yang lama, tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa waktu, dia berkata, "Changqing, apakah kamu merasa bahwa sikap Gu Xuanmian agak aneh hari ini?" "Maksud Tuan Muda, saya merasa dia tidak sehangat dan ramah seperti dulu, dan tanggapannya juga tampak agak kaku hari ini. Apakah kamu berpikir bahwa dia sedang mempertimbangkan untuk memutuskan pertunangan?" Miao Changqing ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, "Patriark klan Gu mungkin masih memandangmu dengan baik. Kalau tidak, dia tidak akan memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan Anda saat terakhir kali Anda bertemu. Selain itu, Patriark Gu Clan memiliki reputasi yang sangat baik. Dia mungkin tidak akan melakukan sesuatu seperti membatalkan pertunangan secara acak. Masalahnya adalah kita belum secara resmi membuat kesepakatan. Menyesali keputusannya masih merupakan sesuatu yang mampu dia lakukan saat ini. Namun, tetap saja itu adalah masalah yang kalian berdua telah sepakati, dan dia juga menerima hadiahmu. Itu semua poin yang menguntungkan Anda. Mungkin Patriark klan Gu memiliki sesuatu yang membebaninya saat ini. Mari kita berharap bahwa itu bukan masalah besar." Saat mereka berbicara, seorang pelayan melaporkan, "Pangeran Gu Jintang meminta kehadiran Anda. Dia di sini, katakan padanya dia boleh masuk." Gu Jintang dan Zhou Qingguang pernah bertemu sebelumnya. Ketika Gu Jintang masuk, dia menggenggam tangannya dan berkata, "Kakak Zhou, syukurlah kamu kembali." "Oh," Zhou Qingguang mengerutkan kening saat mendengar ini. "Sepertinya saudara Gu mengisyaratkan sesuatu." Aku tidak berusaha menyembunyikan apapun darimu. Jadi aku akan langsung memberitahumu. Jika Anda datang sedikit lebih lama, tunangan Anda ini akan direnggut oleh orang lain," kata Gu Jintang sambil menepuk kipas di tangannya. Zhou Qingguang dan Miao Changqing saling melirik. "Saudara Gu, silakan duduk. Apa yang sebenarnya terjadi?" "Tidak ada, sungguh, hanya saja sekelompok orang dengan pengaruh tiba di Swallow River City beberapa waktu lalu. Pangeran dari klan itu menyukai Gu Qingluo dan menemukan beberapa orang dari klan kami untuk mendukungnya dalam meminta bantuan paman saya." Zhou Qingguang berkata, "Bukankah paman mengatakan bahwa Qingluo telah bertunangan dengan seseorang?" "Iya," jawab Gu Jintang, "tapi pangeran itu memiliki jumlah uang yang luar biasa. Dia mengeluarkan 3 juta batu asal bahkan tanpa mengedipkan mata dan mengklaim bahwa, selama Qingluo mau bertunangan dengannya, dia bisa menyerahkan 3 juta lagi." Zhou Qingguang menghirup udara dingin, "Itu adalah 6 juta batu asal sekaligus. Orang macam apa yang bisa bertindak begitu boros?" "Jadi paman, dia..." Gu Jintang mengipasi dirinya sendiri. "Paman tidak langsung setuju. Tapi mungkin tidak mungkin baginya untuk tidak tiba-tiba mulai memikirkan beberapa hal dengan lebih serius." "Tidak heran," kata Zhou Qingguang dengan suara rendah. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Gu Xuanmian bertindak begitu suam-suam kuku terhadapnya. Dia telah terpikat oleh sejumlah besar 6 juta batu asal. "Saudara Zhou, saya mendengar bahwa Anda tiba hari ini, jadi saya secara khusus datang untuk memberitahu Anda hal ini.
Meski pria itu ditolak 2 kali, sepertinya dia belum menyerah dan masih meracik taktik lain. Bagaimanapun, Anda sebaiknya berhati-hati. Terima kasih banyak atas pengingat saudara Gu, yang saya dapatkan hanyalah kalimat terima kasih. Gu Jintang bersandar dengan sedikit ketidakpuasan. Zhou Qingguang mengerti. Dia melirik Miao Changqing, yang mengeluarkan sebuah kantong, beberapa ratus batu asal dimasukkan ke dalamnya. Gu Jintang terkekeh, kau hanya mencoba mengusirku bukan? Apapun itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia menyimpannya. Setelah mendengar ini, Zhou Qingguang merasakan kemarahan muncul di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat mengungkapkannya secara terbuka. Yang bisa dia lakukan hanyalah meminta Miao Changqing memberinya beberapa batu asal lagi sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 1000. Gu Jintang menyingkirkan batu asal dan menuju Gu Xuanmian. Gu Jintang menyapa Gu Xuanmin. Paman sulung. Apa yang membuatmu memutuskan untuk datang dan mengunjungiku hari ini? Gu Xuanmin bertanya sambil meneliti buku besar bisnis. Oh, saya mendengar bahwa saudara Zhou ada di sini dan datang mengunjunginya. Dan kemudian karena Anda sedang dalam perjalanan, saya juga memutuskan untuk mampir ke sini. Qingguang adalah tamu. Kamu harus merawatnya dengan baik. Iya, keponakan sudah berbicara dengan saudara Zhou. Namun, dia tampaknya tidak senang tentang sesuatu. Oh, Gu Xuanmian membuka matanya. Apa yang membuatnya tidak senang? Bukankah ada seseorang yang datang untuk melamar Gu Qingluo beberapa hari yang lalu? Qingguang entah bagaimana mengetahui tentang itu dan dia tampak sedikit tidak senang. Gu Xuanmian mendengus. Jadi apa? Putri siapa yang tidak dikejar oleh beberapa pelamar? Gu Qingluo memiliki temperamen yang sangat baik, basis kultivasi yang kuat, dan penampilan seperti peri. Bukankah normal bagi orang untuk meminta tangannya? Bukankah aku menolak pelamar itu? Apa yang membuat dia tidak senang? Tapi kamu tidak memberitahunya tentang itu? Apa gunanya memberitahunya tentang hal itu? Apakah saya perlu melaporkan semuanya kepadanya? Tapi dia merasa tidak nyaman tentang itu. Selain itu, orang yang melamar bahkan menawarkan 6 juta sebagai mahar. Dia merasa bahwa acara itu mungkin menjadi alasan mengapa Anda tampak seolah-olah Anda tidak berpikir dia membawa cukup banyak hadiah, yang juga akan menjelaskan mengapa Anda tidak memberinya sambutan yang paling hangat, kata Gu Jintang dengan nada licik. Itu omong kosong. Gu Xuanmin membanting meja sambil berdiri. Jadi bagaimana jika dia menjanjikan 6 juta? Apakah ada kekurangan orang kaya di dunia ini? Saya tidak mencoba menjual putri saya. Zhou Qingguang terlalu banyak berpikir. Juga, aku seniornya dan dia juniorku. Seberapa sayang dia ingin aku bersamanya. Ada banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Baru kemarin saya menandatangani perjanjian bisnis dengan Su Chen atas nama klan Gu dan menginvestasikan 5 juta batu asal ke dalam jaringan penerbangan miliknya. Seluruh klan saat ini sedang bekerja keras untuk mewujudkan usaha bisnis besar-besaran ini. Saya meluangkan waktu untuk datang dan mengunjunginya secara pribadi sudah menjadi hal yang sangat saya hargai. Apalagi yang dia inginkan dariku. Ini, Gu Jintang tertawa, tidak ada gunanya memberitahuku semua ini. Kaulah yang memilih tunangan ini untuk putrimu. Gu Xuanmian mendengus dan menggenggam tangannya. Saya mendengar bahwa klan Zhou telah mengalami sejumlah insiden baru-baru ini, dan berbagai upaya Zhou Qingguang untuk datang ke sini terus dihentikan. Mungkin dia hanya kurang sabar setelah harus menunggu sekian lama. Kaum muda selalu begitu impulsif dan emosional. Lupakan saja. Saat Qingluo kembali, mungkin aku akan mengirim Qingluo untuk menghabiskan waktu bersamanya. Paman sulung, bukan berarti kamu tidak tahu bahwa saudari junior ketujuh tidak menyukai Zhou Qingguang. Apa yang saya lakukan dengan anak-anak saya bukanlah urusannya. Gu Jintang sedikit tersenyum. Mungkin begitu. Semuanya terserah Paman Sulung pada akhirnya. Tetapi apakah Paman Sulung tidak berencana untuk bertanya kepada putrinya sendiri apa pendapatnya? Oh, Gu Xuanmian berkata perlahan sambil menatap Gu Jintang. Gu Jintang mengangkat bahu. Berpura-puralah aku tidak mengatakan apa-apa. Saat dia berbicara, dia pergi. Setelah keluar dari ruang belajar, Gu Jintang langsung meninggalkan kediaman Gu. Dia mengambil beberapa putaran acak sebelum menyelinap melalui pintu kecil. Di dalam halaman, Su Chen dan Gu Qingluo sedang menikmati teh dan makanan ringan bersama. Bahkan ada seorang pemuda berdiri di samping dengan tangan tergenggam. Ayah, aku di luar sana menjalankan tugas untuk kalian kiri dan kanan sementara kamu duduk di sini dan menikmati teh dan makanan penutup. Gu Jintang menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana hasilnya? Su Chen bertanya, tidak mengakui komentarnya. Apakah saya berani tidak mengerjakan apapun yang Anda suruh? Gu Jintang berkata sambil mengulurkan tangannya. Su Chen melemparkan sekantong penuh batu asal ke arahnya. Gu Jintang membukanya, lalu menyimpannya dengan senyum lebar. Mengadu domba antara dua pihak adalah taktik yang telah teruji oleh waktu dan tidak jarang sama sekali. Tetapi itu sangat sederhana dan mudah digunakan.
Bab 72, Gu Jintang menerima hadiahnya dan pergi, meninggalkan Su Chen, Gu Qingluo, dan pemuda lainnya. Su Chen mengetukkan jarinya dengan lembut ke meja untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berkata, "Karena Gu Jintang telah menggigit kail kita, maka Xiaoyu, lanjutkan dan laksanakan bagian kedua dari rencana itu." Pemuda di sampingnya berkata, "Ya, Tuan, dia adalah Long Xiaoyu." Bahkan setelah 10 klan bangsawan garis keturunan telah jatuh, Su Chen telah mempertahankan otoritasnya atas mereka. Kali ini, dia membawa Long Xiaoyu bersamanya dari bala bantuan yang dia minta. Pekerjaan Long Xiaoyu cukup sederhana, melamar pernikahan. Ya, dia adalah orang yang telah menawari Gu Xuanmian 6 juta batu asal untuk jari manis Gu Qingluo. Su Chen tidak mungkin meminta tangannya sendiri saat ini. Itu akan mengungkapkan niatnya yang sebenarnya, dan klan Gu akan curiga terhadap setiap gerakan yang dia lakukan sejak saat itu. Hanya karena Su Chen ingin merusak pertunangan Zhou Qingkuang tidak berarti bahwa Su Chen sendiri harus tampil secara pribadi. Menemukan orang lain untuk mencoba melamar dapat mencapai efek yang sama dengan yang diinginkan Su Chen, dan itu juga akan memungkinkan dia untuk tetap bertindak sebagai dalang di balik layar. Su Chen yakin bahwa kepribadian Gu Xuanmian tidak akan mengizinkannya menerima Long Xiaoyu. Tentu saja, meskipun dia melakukannya tidak akan menjadi masalah, sebenarnya, mungkin lebih mudah seperti itu, dia akan menemukan satu atau lain alasan mengapa Long Xiaoyu menghilang, dan kemudian Su Chen sendiri akan muncul dan menawarkan 10 juta batu asal. Mungkin ini akan membuat segalanya lebih sederhana juga. Long Xiaoyu berasal dari klan bangsawan garis darah, penampilannya juga cukup megah, jadi dia sangat cocok dengan peran yang dimainkannya. Setelah Su Chen memberikan perintahnya, Long Xiaoyu keluar dari halaman. Sehari kemudian, Long Xiaoyu sekali lagi membawa sekelompok orang bersamanya ke Istana Gu. Tujuannya masih untuk melamar pernikahan, namun, kali ini dia telah menaikkan mas kawin menjadi 10 juta origin stone. Gu Xuanmian sangat tersentuh, tetapi dia masih menolak. Zhou Qingkuang masih di sini, dan dia tidak bisa melakukan sesuatu seperti memberitahu Zhou Qingkuang bahwa putrinya akan menikah dengan Long Xiaoyu. Ini karena klannya masih memiliki pengaruh yang cukup besar. Masalah terbesar dengan pendekatan Long Xiaoyu bukanlah karena dia tidak menawarkan cukup uang, hanya saja dia tidak cukup bijaksana. Klan bangsawan garis darah juga membutuhkan wajah. Dengan demikian, Long Xiaoyu secara mengejutkan kembali tanpa berhasil. Tidak mengherankan, berita tentang ini juga sampai ke Zhou Qingkuang hanya dalam setengah hari. Gelas keramik bermotif biru putih pecah di tanah. Ekspresi Zhou Qingkuang adalah baja. Siapa sebenarnya Long Xiaoyu ini? Miao Changqing menjawab, "Saya menyelidikinya sedikit. Dia tampaknya berasal dari klan bangsawan garis darah di Crow Region yang datang ke sini untuk alasan yang tidak diketahui. Dia membawa uang dalam jumlah besar, mungkin karena dia ingin membangun akarnya di sini. Ini mungkin juga menjadi alasan di balik lamaran pernikahannya dengan klan Gu. Menghabiskan 10 juta batu asal hanya untuk itu." Miao Changqing berkata, "Orang itu hanya punya uang dan tidak ada yang lain." Hanya punya uang dan tidak ada yang lain, mata Zhou Qingkuang berbinar. Itu benar, Miao Changqing mengangguk. Long Xiaoyu itu sepertinya hanya membawa 10 atau lebih penjaga rumah bersamanya, hanya satu dari mereka yang berada di alam gemetar cahaya. Zhou Qingkuang memiringkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Orang ini pasti orang gila, dia memiliki begitu banyak uang tetapi tidak memiliki otot untuk melindunginya. Changqing, apakah kamu memikirkan apa yang aku pikirkan? Miao Changqing menjawab, seperti mengambil permen dari bayi. Itu benar, Zhou Qingkuang langsung berdiri. Karena orang ini hanya punya uang dan tidak punya kekuatan, dan dia tampaknya berselisih dengan kita, dia seperti anak domba yang akan disembelih. Bukankah sayang jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini? Miao Changqing berkata, Tuan muda benar sekali, namun, ini bukan wilayah kita. Terus, Zhou Qingkuang berkata dengan teduh, aku calon menantu klan Gu. Saya sudah cukup banyak orang dari Swallow River City. Juga, 10 juta batu asal, jika kita mendapatkannya, wanita seperti apa yang tidak terjangkau, bahkan jika saya harus menyerahkan Gu Qingluo, itu tidak masalah. Siapapun yang ingin mencapai hal-hal besar tidak dapat tersandung pada perasaan mereka yang tidak penting. Long Xiaoyu tinggal di pinggiran wilayah Sungai Walet di tempat tinggal terpencil. Tetangga terdekatnya semuanya cukup jauh, menjadikan ini tempat yang sempurna untuk mencoba dan membunuh seseorang. Zhou Qingkuang dan bawahannya berbaris di sana bersama-sama, penuh semangat dan semangat. Pada saat mereka tiba, hari sudah senja, dan hanya sedikit orang yang keluar. Zhou Qingkuang mengayunkan lengannya ke depan saat dia berdiri di ambang pintu Long Residence, serang. Penjaga rumah klan Zhou menyerang ke depan. Klan Zhou adalah klan keturunan Kaisar Iblis, jadi bawahannya sama sekali bukan orang lemah. Saat pintunya dirobohkan, dia mendengar beberapa teriakan panik, siapa yang berani, diikuti oleh suara teriakan dan perkelahian.
Zhou Qingguang terkekeh dingin saat dia berdiri di depan pintu, menunggu kabar baik. Beberapa saat kemudian, keributan mereda, Zhou Qingguang melenggang masuk melalui pintu depan dengan tangan di belakang, diikuti oleh Miao Changqing. Namun, begitu dia melangkah ke halaman utama, Zhou Qingguang tertegun oleh pemandangan di depan matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa anggota klan yang dia yakini akan dengan mudah menyingkirkan musuh semuanya terbaring mati di tanah. Yang paling mengejutkan, semua mayat milik anggota klan Zhou yang baru saja masuk melalui pintu depan. Mayat-mayat ini mengenakan ekspresi menakutkan dan jelas mati dengan cara yang tragis, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang tak terkatakan sebelum mereka mati. Teror tertulis di seluruh wajah mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhou Qingguang sangat terkejut. Dia berbalik dan hendak pergi ketika pintu di belakangnya tiba-tiba terbanting menutup. Seseorang tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah Long Xiaoyu. Ada beberapa orang yang berdiri di sampingnya. Tidak ada yang terlalu luar biasa tentang mereka, tetapi mereka semua memancarkan aura berdarah. Sangat jelas bahwa merekalah yang telah membantai bawahannya. Long Xiaoyu berhenti tidak terlalu jauh dari Zhou Qingguang dan tertawa. "Oh, bukankah ini tuan muda klan Zhou?" Ekspresi Zhou Qingguang gelap. "Kamu mengenaliku?" Long Xiaoyu memiringkan kepalanya. "Klan Zhou Kota Cerane, Zhou Qingguang. Namamu sudah lama bergema seperti guntur di telingaku. Jadi, apakah kamu tahu kalau aku masih tunangan Gu Qingluo?" Alis Long Xiaoyu melonjak. "Aku mendengar sedikit, tapi dari apa yang bisa kukumpulkan, kamu belum resmi menjadi tunangannya. Saya akan segera, alasan saya datang kali ini adalah untuk menyelesaikan persiapan pernikahan. Jika kamu mati, maka tidak akan ada pengaturan pernikahan yang harus diselesaikan," jawab Long Xiaoyu dengan ceroboh. Dia menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Zhou Qingguang. Ekspresi Zhou Qingguang mengeras, "Berani sekali. Seharusnya aku yang mengatakan itu. Apakah Anda pikir garis darah Kaisar Iblis itu mengesankan? Anda pikir Anda bisa lari ke rumah orang lain, membunuh bawahan mereka, dan mencuri properti sesuka Anda? Apakah tidak ada keadilan di dunia ini?" Long Xiaoyu berkata sambil mengayunkan pedangnya. "Bunuh dia." Klan Long hanya bertindak untuk membela diri dan memberikan keadilan surga. Sekelompok orang keluar dari belakang Long Xiaoyu. "Changqing, bunuh mereka!" teriak Zhou Qingguang. Tak seorang pun di kelompok ini memiliki basis kultivasi lebih tinggi dari alam mendidih darah, sementara Miao Changqing berada di puncak alam pembukaan yang dia sendiri yang dapat dengan mudah memusnahkan mereka semua, dan Zhou Qingguang memiliki keyakinan mutlak padanya. Meski begitu, sesaat kemudian, pemandangan yang tidak bisa dia percayai muncul di depan matanya. Orang-orang itu mulai bersinar dengan cahaya aneh, dan kemampuan tempur mereka tiba-tiba melonjak, memungkinkan mereka menahan serangan Miao Changqing dengan paksa. Garis darah Kaisar Iblis juga telah ditanam ke dalam tubuh Miao Changqing. Dia lebih kuat dari banyak rekannya dalam tingkat kultivasi yang sama. Meski begitu, 6 atau lebih kultivator realem mendidih darah ini dan 7 atau 8 kultivator alam penarik ki sudah cukup untuk menghentikannya maju ketika mereka bekerja sama. Bukan hanya itu, tetapi mereka bahkan memiliki energi cadangan yang cukup untuk melancarkan serangan. Mereka maju dan mundur bersama-sama dengan koordinasi yang sangat tepat seolah-olah semua gerakan mereka dikoreografikan. Miao Changqing secara bertahap jatuh semakin dalam ke posisi yang tidak menguntungkan. Hanya pada saat itulah Zhou Qingguang akhirnya mengerti mengapa bawahan yang dia kirim sebelumnya telah dicincang seperti sayuran. Bab 73, garis-garis cahaya terbang di udara. Serangan pedang dipenuhi dengan energi dingin yang memberi mereka sedikit kekuatan penetrasi. Miao Changqing secara tidak sengaja terkena salah satu serangan pedang. 3% energi menembus penghalangnya dan menghantamnya. Meskipun itu tidak bisa menembus armor pengembalian sumbernya, itu masih memberinya kejutan yang cukup. Orang-orang ini tidak sederhana, serangan mereka hanya tampak biasa saja. Tetapi cahaya aneh apa yang memancar dari tubuh mereka, mengapa itu memberi mereka kekuatan yang tampaknya luar biasa? Bahkan Miao Changqing merasa terkejut dan sedikit ketakutan. Ketika dihadapkan pada keadaan seperti ini, Miao Changqing tahu bahwa dia mungkin akan kalah jika menahan diri lebih lama lagi. Karena itu, dia menghunus pedangnya, Nightblade Pemenggal Jenderal. General Beheading Nightblade adalah alat yang sangat berguna saat bertarung di malam hari karena serangannya tidak terlihat. Saat Miao Changqing menyerang, tidak ada yang bisa melihat di mana pedangnya mendarat, mereka hanya akan melihatnya melambaikan tangannya, menyebabkan kegelapan malam menebal di beberapa tempat tertentu. Kegelapan kemudian akan meresap ke dalam tubuh target dan menelan mereka. Namun, Miao Changqing berada dalam situasi yang tidak biasa hari ini. Dia melambaikan General Beheading Nightblade, tapi dia tidak bisa melihat lawan-lawannya hancur berkeping-keping. Cahaya kuning berkilauan mulai menyinari kulit mereka. Armor tebing batu, Miao Changqing mengerutkan kening.
Bagaimana keterampilan Arcana kuno ini, yang telah ditinggalkan selama berabad-abad, tiba-tiba muncul kembali di tangan seorang penjaga biasa. Tapi itu tidak terlalu penting, dia terus menyerang. Hanya saja kali ini, dia beralih target, tak disangka, cahaya kuning mulai bersinar lagi. Sialan, masih ada lagi pengguna Cliff Rock Armor. Ada apa dengan orang-orang ini, mengapa jalur kultivasi mereka identik? Beberapa ketakutan mulai meresap, dia melepaskan 8 serangan berturut-turut terhadap 8 target berbeda dan disambut oleh 8 kilatan cahaya kuning. Armor Cliff Rock, dan Armor Cliff Rock lagi. Miao Changqing benar-benar tercengang. Otot mereka yang menonjol dan membesar menyebabkan pakaian mereka robek, memperlihatkan tato padat yang hampir terlihat seperti ditorehkan ke kulit mereka. Ini, Miao Changqing tertegun. Tato ini bersinar dengan cahaya aneh yang mengalir melalui garis, mereka tampaknya berdenyut dengan energi asal yang luar biasa, mengeluarkan tekanan yang mengerikan. Pada saat itu, 10 atau lebih sarjana asal Qi berdiri bersama dan mengayunkan pedang mereka secara bersamaan, bila besar terbentuk di udara dan mulai turun, tampaknya dengan maksud untuk membagi dua seluruh bumi. Ini semua terjadi begitu cepat sehingga Miao Changqing merasa seolah-olah dia sedang menghadapi seorang kultivator alam gemetar cahaya. Tidak, dia berteriak dalam hatinya sambil bergegas maju untuk mempertahankan diri dengan sekuat tenaga. Kedua belah pihak bertabrakan dengan keras, dan Miao Changqing dikirim terbang dengan gerutuan. Begitu pula 10 sarjana asal Qi, yang semuanya jatuh ke lantai dalam tumpukan yang kusut. Miao Changqing memuntahkan seteguk darah, dia tidak bisa bangkit kembali. Untungnya, lawan-lawannya tidak jauh lebih baik, semuanya terluka parah. Dalam pertukaran ini, kedua belah pihak mengalami kerugian. Tuan muda, Miao Changqing berkata dengan napas terengah-engah, maafkan ketidakbergunaanku. Zhou Qingkuang berkata dengan dingin, kamu memang sedikit tidak berguna, bahkan sekumpulan sampah seperti ini bisa melukaimu sampai titik ini, tapi ini tidak seburuk itu, mulai sekarang. Dia menatap Long Xiaoyu sambil berkata, hanya kamu dan aku yang tersisa. Saat dia berbicara, dia berjalan ke depan perlahan. Saya harus mengakui bahwa penampilan Anda mengejutkan saya, meski begitu, itu sejauh yang Anda bisa. Oh, Long Xiaoyu tertawa, bawahanmu yang terkuat bahkan tidak bisa bangun karena lukanya, tapi kamu masih ingin bersikap sombong. Tentu saja, Zhou Qingkuang berhenti maju, itu karena aku lebih kuat dari dia. Saat dia berbicara, seluruh tubuh Zhou Qingkuang mulai memancarkan energi. Energi ini mulai melonjak dan meningkat saat gambar ilusi Scarlet Aichin Nabar Cerane muncul di belakangnya. Itu merentangkan sayapnya, mewujudkan penampilan Raja Iblis yang mengesankan. Suara mendesing, Zhou Qingkuang menyerang. Gerakan ini sangat cepat sehingga seolah-olah dia menghilang ke udara tipis. Long Xiaoyu bahkan tidak melihatnya bergerak sebelum dia mendapati dirinya diluncurkan ke udara. Sesaat kemudian, Zhou Qingkuang muncul kembali di tempat yang sama, seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali. Pada saat dia kembali ke posisi semula, Long Xiaoyu masih berjatuhan di udara. Dia berguling di tanah sebelum berhenti dan memuntahkan seteguk darah. Sangat cepat, Long Xiaoyu meludah. Apakah kamu mengenali celah di antara kita sekarang? Zhou Qingkuang berjalan ke depan dengan arogan dengan tangan terkatup di belakang punggungnya. Long Xiaoyu mencengkeram dadanya saat dia mundur. Aku mengerti sekarang, kamu sangat cepat, tapi kamu cukup lemah. Anda hidup sesuai dengan reputasi Anda memiliki garis darah Raja Iblis yang tidak berguna selain melarikan diri. Niat membunuh melintas di wajah Zhou Qingkuang. Kamu meminta kematian. Raja Iblis bermata merah memiliki reputasi yang cukup baik, tetapi dia adalah yang paling terkenal karena kemampuannya untuk melarikan diri. Tentu saja, klan Zhou tidak menghargai julukan ini sedikitpun. Long Xiaoyu tertawa saat melihat ekspresi Zhou Qingkuang. Aku akui bahwa aku bukan lawanmu dalam pertarungan 1 lawan 1, tetapi kamu tidak boleh berpikir bahwa kamu adalah sesuatu yang istimewa. Orang sepertimu, yang berspesialisasi dalam kecepatan hingga mengabaikan kekuatan fisik, pasti juga memiliki pertahanan yang lemah. Jika kamu terkena sekali saja, kamu tidak akan bisa menahannya sama sekali. Zhou Qingkuang tertawa keras. Terus kenapa, gerakanku secepat kilat, dan aku bisa datang dan pergi seperti angin? Siapa yang bisa memukul saya? Anda. Long Xiaoyu menghela nafas, tentu saja aku tidak bisa, tapi orang di belakangmu bisa. Zhou Qingkuang gemetar saat dia dengan cepat berputar dan melompat mundur. Namun, dia tidak melihat siapapun di belakangnya. Dia dengan kejam menggeram, mencoba menipuku kan? Namun, dia kemudian mendengar suara berbicara, dia tidak menipumu. Zhou Qingkuang sangat terkejut saat dia secara naluriah melompat ke udara. Garis darah Raja Iblis bermata merah miliknya memungkinkan dia untuk bergerak dengan kecepatan yang tampak seperti kecepatan cahaya, tetapi pada titik ini sudah terlambat. Sebuah serangan yang tampaknya muncul dari dalam kegelapan menyerbu ke arahnya,
Tekanan yang dipancarkannya mengancam untuk menghancurkan setiap tulang di tubuhnya. Penusuk armor Zhou Qingguang berteriak saat dia terbang di udara, darah menyembur dari luka terbuka di punggungnya. Meskipun dia terluka parah, kecepatannya aktif saat ini. Dalam sekejap mata, dia telah melarikan diri dari penyerangnya, yang Raging Inferno Fist-nya belum dilepaskan. Meski begitu, dia tanpa sadar berlari ke arah yang salah. Cakar api bayangan, sebuah suara berbicara dengan dingin dari depannya, diikuti oleh tangan yang diselimuti api membanting ke dadanya. Zhou Qingguang berteriak keras kesakitan. Jimat batu giok yang dia kenakan di lehernya hancur saat cahaya hijau giok mulai meredup. Cakar api bayangan malah menabrak cahaya giok, menyebabkan ledakan cahaya yang menyilaukan meledak. Cahaya putih berangsur-angsur memudar. Memanfaatkan gangguan itu, Zhou Qingguang terus mundur saat dia menembak ke udara sebelum orang yang mengejar di belakangnya bisa mengejar. Namun, dia tidak menyangka masih ada lebih banyak orang yang menunggunya bahkan di udara. Itu adalah para pelayan bayangan, erupting elang api. Seekor elang besar bersayap api muncul di udara, itu menghantam bagian tengah tubuh Zhou Qingguang, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah saat dia terbang di udara. Dia belum mati, dia menundukkan kepalanya saat daun cian terbang ke mulutnya, cahaya hijau samar mulai merayapi tubuhnya dan meneranginya, menyebabkan luka yang baru saja dideritanya pulih dengan cepat. Namun, tepat pada saat itu, dua garis cahaya lagi yang berkilauan dari dua serangan pedang tiba. Suara mendesing, dua serangan pedang ini menghantam kaki Zhou Qingguang. Zhou Qingguang melolong karena putus asa. Kali ini, dia tidak lagi bisa melompat ke udara dan jatuh ke tanah. 5 orang berjalan keluar dari kegelapan. Karena mereka diselimuti kegelapan, Zhou Qingguang tidak mungkin mengidentifikasi mereka dengan sangat cepat mengikatnya. Salah satu orang memukulnya dengan ujung pisau, daun cian terbang keluar dari mulut Zhou Qingguang. Tanpa bantuan daun biru kehijauan ini, kemampuan pemulihan Zhou Qingguang berhenti. 4 orang lainnya secara bersamaan mengangkat pedang mereka. Keputusasaan melintas di mata Zhou Qingguang. Tetapi tepat pada saat itu, sebuah suara berbicara, "Lepaskan dia." Bab 74, lepaskan dia. Setelah mendengar suara ini berbicara, kelima Shadow Servant semuanya bergerak. 3 dari mereka segera bersembunyi, sementara 2 lainnya meletakkan pedang mereka di dekat leher dan bagian tengah tubuh Zhou Qingguang, menunjukkan koordinasi mereka yang sempurna. Seseorang turun dari langit, itu adalah Gu Xuanmian. "Paman, selamatkan aku." Zhou Qingguang melolong saat melihat Gu Xuanmian muncul. Gu Xuanmian meliriknya sekilas dan sedikit mengernyit sebelum berbalik ke Long Xiaoyu dan berkata, "Pangeran Long, apakah Anda bersedia mengampuni pria ini atas nama saya?" Long Xiaoyu terkekeh, "Patriark Gu, apakah kamu akan memintaku untuk memaafkannya tanpa terlebih dahulu melihat apa yang terjadi?" Gu Xuanmian menjawab, "Saya tidak perlu bertanya. Aku sudah tahu bagaimana situasinya. Qingguang salah dalam hal ini, dan saya minta maaf kepada Anda atas namanya." Long Xiaoyu berkata, "Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan permintaan maaf, bukan begitu?" "Saya mengerti," jawab Gu Xuanmian. "Klan Gu bersedia membuat konsesi selama tuntutanmu tidak terlalu berlebihan." Long Xiaoyu menggosok dadanya saat dia berdiri. Dia memiringkan kepalanya untuk berpikir sejenak sebelum berkata, "Baik, saya hanya memiliki 3 syarat. Pertama, orang ini akan menjadi milikku mulai sekarang." Dia menunjuk Miao Changqing. Gu Xuanmian terkejut. "Ya, dia, mulai saat ini dan seterusnya, dia milikku. Bagaimana saya menghadapinya adalah masalah saya," tuntut Long Xiaoyu. "Baiklah," Gu Xuanmian setuju. Miao Changqing hanyalah seorang bawahan, dan bahkan bukan anggota klan Gu, dia tidak punya alasan untuk ikut campur atas nama Zhou Qingguang dalam masalah ini. "Syarat kedua saya adalah dia harus berlutut kepada saya dan meminta maaf." Gu Xuanmian mengerutkan kening. Permintaan maafnya sudah jelas, tapi apakah dia benar-benar perlu berlutut? Long Xiaoyu dengan tulus menjawab, "Patriark Gu, saya hanya duduk di rumah memikirkan urusan saya sendiri ketika bencana datang mencari saya. Apakah hanya permintaan maaf yang benar-benar cukup? Jika itu masalahnya, maka akan ada lebih sedikit konflik di dunia ini. Atau apakah klan Gu berencana untuk memaksa?" Gu Xuanmian mengangkat tangannya. "Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya setuju. Apa syarat ketigamu?" "Syarat ketiga," Long Xiaoyu berjalan mendekat dan mengambil daun cian dari tanah, lalu mengambil sebotol darah dari tubuh Zhou Qingguang dan tertawa, "Ini sudah cukup." Gu Xuanmian menghela nafas sambil berkata, "Baiklah, aku juga setuju." "Tidak, kamu tidak bisa." Zhou Qingguang melolong. "Paman Gu, jangan membuatku berlutut, jangan biarkan dia mengambil harta klanku." Gu Xuanmian menghela nafas, "Kaulah yang membuat kesalahan, jadi konsekuensinya juga menjadi tanggunganmu. Qingguang, lakukan apa yang harus kamu lakukan." Saat dia berbicara,
Dia memberi isyarat sekali, menyebabkan energi tak berbentuk menyelimuti Zhou Qingguang. Orang-orang di sekitarnya terpaksa mundur. Kemudian, Gu Xuanmian menempatkannya di tanah. Di bawah kendalinya, Zhou Qingguang berlutut di tanah. Gu Xuanmian membuat kontrolnya yang tepat cukup jelas, menyarankan kepada Long Xiaoyu bahwa bukan karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu dengan paksa, tetapi dia hanya tidak mau. Kamu masih belum meminta maaf, Gu Xuanmian menggonggong. Seolah-olah seseorang telah memukulnya di belakang kepala. Zhou Qingguang merasakan kesadarannya bergetar saat dia tergagap. Saya salah. Dia bersujud meminta maaf. Long Xiaoyu berkata dengan sedikit senyum. Bagus sekali, Patriark Gu benar-benar adil dan tidak memihak. Xiaoyu terima kasih. Gu Xuanmian mendengus dan melambaikan lengan bajunya, membawa Zhou Qingguang bersamanya saat dia terbang. Suara Gu Xuanmian melayang turun dari langit. Masalah ini sudah selesai. Di masa depan, Pangeran Long dan temanmu di sampingmu. Tolong jangan datang lagi untuk meminta tangan putriku. Wilayah klan Gu kecil dan tidak memiliki cukup ruang untuk klan boros seperti klan Long. Saat dia berbicara, dia terbang menjauh. Long Xiaoyu sedikit terkejut, dia mengenalmu. Sosok Su Chen muncul dari bayang-bayang, dia hanya tahu bahwa ada seseorang yang menginstruksikanmu. Itu saja, dia tidak tahu bahwa itu adalah aku secara khusus, juga. Su Chen berhenti sejenak, apa itu? Long Xiaoyu bertanya. Lain kali kamu mendengarkan perintahku, bisakah kamu tidak bertindak terlalu pintar tentang itu? Siapapun akan dapat mengetahui bahwa seseorang sedang menginstruksikan Anda jika Anda bertindak seperti itu. Suara tawa tiba-tiba terdengar. Gu Qingluo juga muncul dari bayang-bayang, membawa dis formasi asal di dalamnya. Dis asal merekam pertarungan Zhou Qingguang dengan Long Xiaoyu dan penampilannya saat dia memohon belas kasihan. Dia datang untuk mencuri kekayaan seseorang tetapi dikirim berkemas dengan ekor di antara kedua kakinya dan bahkan kehilangan bawahan pribadinya, lalu dipaksa untuk bersujud dan meminta maaf. Saya ingin melihat bagaimana Zhou Qingguang akan mencoba dan mengejar pertunangan seperti ini, kata Gu Qingluo dengan gembira. Alasan mengapa Su Chen meminta Long Xiaoyu untuk mengusulkan 3 syarat ini semata-mata untuk menyiksa Zhou Qingguang dan mempermalukannya. Dengan cara ini, bahkan jika Gu Xuanmian masih ingin Zhou Qingguang menikahi putrinya, segera setelah isi disformasi asal ini bocor, Gu Xuanmian tidak lagi dapat mengenalinya sebagai menantu laki-laki lagi. Tentu saja, hal itu juga akan menyinggung perasaan Gu Xuanmian. Namun, karena Long Xiaoyu bertindak sebagai manusia jerami dalam skenario ini, Su Chen bebas dari hukuman. Ini adalah keuntungan dari tetap berada di belakang layar. Patriark Gu bukanlah seseorang yang tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas. Saya rasa kita tidak perlu menggunakan dis ini untuk menyelesaikan masalah, jawab Su Chen. Jadi sekarang aku bisa bertunangan denganmu. Mata Gu Qingluo bersinar karena kegembiraan. Tidak, kita baru saja membatalkan pengaturan yang ada, dan kita masih jauh dari pertunangan kita sendiri. Menghancurkan selalu lebih mudah daripada menciptakan. Su Chen tertawa. Saya tidak peduli. Gu Qingluo menyilangkan lengannya, kamu mengambil tunanganku, jadi kamu harus membayarku dengan yang lain. Jadi bagaimana kalau aku memberikan Xiaoyu padamu? Su Chen tertawa. Mati, tendangan yang diarahkan dengan cepat mengarah ke celah celananya. Di kediaman klan Gu Zhou Qingguang dilemparkan begitu saja ke tanah. Pada saat ini, dia telah dikembalikan ke halamannya sendiri di dalam klan Gu. Gu Xuanmian berkata, ekspresinya gelap, kamu sangat mengecewakanku. Zhou Qingguang merasakan jantungnya bergetar saat dia berlutut di sana. Paman, aku tahu aku salah, itu karena saya terlalu mencintai Qingluo sehingga saya melakukan ini. Bajingan itu datang untuk melamar pertunangan 2 kali. Aku khawatir aku akan kehilangan dia, itu sebabnya saya ingin memberinya pelajaran, tetapi siapa yang tahu? Tutup mulutmu, Gu Xuanmian menggonggong. Apakah kamu menganggapku idiot? Anda pikir saya tidak tahu mengapa Anda mengejarnya? 10 juta batu asal menggerakkan Anda? Bukan, Anda ingin mencoba dan mencurinya darinya dan mendapat untung besar. Apakah Anda tidak berpikir bahwa seseorang yang mampu membawa 10 juta batu asal bersamanya akan memiliki orang-orang kuat di sekitarnya? Bahkan saya mungkin mengalami kesulitan mendapatkan semacam keuntungan darinya, apalagi Anda. Mendengar ini, Zhou Qingguang tertegun. Tapi bagaimana bisa, Anda memiliki 7 platform teratai, dan hanya selangkah lagi untuk mencapai alam pembakaran roh. Itu sebabnya aku memberitahumu bahwa kamu tidak tahu apa-apa, Gu Xuanmian mengeluh. Qingguang, ayahmu benar sekali memberimu nama ini. Saya tidak punya cukup waktu untuk mengenal Anda, jadi pemahaman saya tentang Anda tidak lengkap. Saya tidak menyangka bahwa Anda adalah orang yang sembrono dan serakah. Zhou Qingguang bisa merasakan arus bawah makna Gu Xuanmian. Dia berkata dengan kaget, Paman, saya tahu saya salah. Aku tidak akan seperti ini di masa depan. Gu Xuanmian menggelengkan kepalanya. Qingluo tidak menyukaimu sejak awal dan bahkan terus berusaha menghindari pertemuan denganmu. Akulah yang memaksanya sepanjang waktu.
Sepertinya dia juga akan menyerah, tapi kemudian kamu pergi dan melakukan sesuatu seperti ini. Mungkin Gu Qingluo benar, dan kamu mungkin bukan tunangan yang cocok untuknya. Paman, Zhou Qingkuang mulai berteriak putus asa. Paman, aku tahu aku salah, tolong, beri aku kesempatan lagi, mari tunda pertunanganmu dengan Qingluo untuk saat ini, kata Gu Xuanmian sambil melambaikan lengan bajunya dan pergi. Ketika dia mendengar ini, Zhou Qingkuang tampak seperti seseorang yang tulang punggungnya telah diangkat saat dia jatuh ke tanah. Semua warna telah terkuras dari wajahnya. Bab 75, kembali ke ruangan akrab yang sama. Su Chen dengan hati-hati memiringkan tabung reaksi ke samping dan menuangkan setetes darah ke keping kristal. Dia kemudian mendekatkannya ke matanya untuk memeriksanya dengan cermat. Selanjutnya, dia menempatkan chip kristal ke dalam labu yang telah disiapkan sebelumnya dan memasukkannya dengan energi asal. Saat energi asalnya melonjak ke dalam labu, cairan mulai mendidih. Ini adalah ramuan khusus dari desain unik Su Chen. Itu bisa mengaktifkan zat asal dan menggairahkan mereka, membuatnya lebih mudah untuk diamati oleh Su Chen. Di bawah tatapan mata mikroskopisnya, rahasia garis darah Raja Iblis bermata merah terbuka lebar. 3 jam kemudian, Su Chen muncul dari lab penelitiannya. Sekarang, tidak ada yang memahami rahasia garis darah Raja Iblis bermata merah lebih baik darinya. Langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk mereplikasi kecepatan luar biasa ini sebagai bagian dari solusi tanpa garis keturunan. Pertama-tama saya harus membuat teknik penyerapan yang dapat mengumpulkan cukup zat asal untuk menggantikan garis keturunan. Saya juga membutuhkan cara untuk memanfaatkan zat asal. Klan Zhou dari Cerane City telah mewariskan garis keturunan ini selama beberapa generasi, tetapi mereka belum dapat mengeluarkan kekuatan penuh dari garis keturunan mereka. Jika mereka melakukannya, mereka akan menjadi lebih cepat. Secara keseluruhan, eksperimen kali ini cukup mudah. Saya pikir saya akan dapat menggunakan tingkat kecepatan itu segera. Su Chen bergumam pada dirinya sendiri di dalam halaman. Pengetahuan guru tentang pengganti garis keturunan tampaknya meningkat, kata tebing besi riang. Sayangnya, teknik untuk menerobos ke alam gemetar cahaya masih berjalan lambat, desas Su Chen. Hal semacam ini tidak bisa diburu-buru, kata tebing besi untuk menghiburnya. Ya, memang tidak bisa diburu-buru. Su Chen tahu bahwa tidak ada gunanya mencoba terburu-buru. Hanya dengan terus-menerus melakukan penelitian dan bekerja keras untuk itu, dia akhirnya akan berhasil menembusnya. Dia masih muda, dan mencapai alam gemetar cahaya beberapa dekade dari sekarang belum terlambat. Meski begitu, mata pelajaran itu tetap berharga baginya untuk rajin belajar. Saat dia semakin terpelajar, pemahamannya tentang kultivasi juga semakin dalam. Masalah yang mengganggunya di masa lalu tidak begitu sulit lagi. Saat itu, dia telah menghabiskan begitu banyak energi hanya untuk membuat beberapa kemajuan dalam langkah kabut berliku, dan kemajuannya bahkan saat itu sangat terbatas. Hari ini, dia dapat membuat terobosan dengan garis darah Raja Iblis tanpa terlalu banyak usaha. Dia yakin bahwa dia akan dapat menghasilkan versi kerja dari teknik terkait dalam waktu 2 bulan. Bedanya setelah membangun pondasi, pondasinya dari 20 tahun lalu sangat berbeda dengan pondasinya 20 tahun kemudian. Meski begitu, fokus pada peningkatan dirinya hanya akan membantunya semakin memperkuat fondasinya. Proses berpikir Su Chen sangat jelas pada saat ini. Karena itu, dia menjaga hal-hal sederhana dan menetapkan tujuan kecil untuk dirinya sendiri untuk memperkuat fondasinya dengan mantap. Dia tahu bahwa gaya bertarungnya saat ini memiliki kekuatan dan kelemahan yang sama. Dia adalah seseorang yang pandai dalam banyak hal namun tidak benar-benar menguasai salah satu bidang secara sempurna. Dia saat ini cukup mahir dalam teknik arcana kuno dan memiliki pemahaman yang kuat tentang jurus kontemporer. Dia juga memiliki inkarnasi darah primordial dan totem hemolitik, yang berarti dia cukup berpengetahuan luas. Di sisi lain, dia memiliki beberapa lubang yang jelas di gudang senjatanya. Tidak ada cara baginya untuk menggunakan semuanya pada waktu yang sama, jadi dia hanya bisa menggunakannya satu persatu, mencegahnya melipat gandakan keefektifan keterampilannya. Jika dia bisa meningkatkan kompatibilitas semua tekniknya, bahkan tanpa mengembangkan sesuatu yang baru, kekuatannya kemungkinan besar akan tiba-tiba melambung tinggi. Su Chen tidak sesantai ini, tapi sekarang dia akhirnya menemukan waktu luang untuk mempertimbangkan jalan ini. Karena dia ingin menyelaraskan mereka, urutan pertama bisnis adalah memutuskan arah. Misalnya, haruskah dia terutama berfokus pada teknik arcana kuno atau jurus kontemporer? Su Chen memutuskan untuk fokus pada jurus kontemporer sebagai tujuan kasar. Alasan dia menyerah pada teknik arcana kuno adalah karena mereka tidak sesuai dengan kebutuhan kebanyakan manusia. Jurus kontemporer lebih tajam dan dapat dilepaskan dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun mereka tidak memiliki bakat teknik arcana kuno, mereka seringkali lebih praktis dalam pertempuran. Namun, teknik arcana kuno memiliki kekuatan uniknya sendiri, dan poin kuatnya dapat digunakan sebagai suplemen untuk membantunya terus meningkatkan dirinya.
Selain itu, energi kesadarannya sendiri juga terus meningkat. Itu mungkin saat yang tepat untuk mulai memikirkan cara untuk menggabungkannya juga. Setelah menentukan rencana masa depannya, Su Chen tahu apa langkah selanjutnya. Dia terus-menerus membuat perhitungan di kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri ketika tangannya berkedip dengan cepat dan membentuk beberapa segel aneh, menyebabkannya bersinar dengan cahaya misterius dan mendalam. Tiba-tiba, Su Chen mengepalkan satu tangan dan melonggarkan yang lain, bunga api kecil mekar di tangannya. Tepat pada saat itu, Gu Qingluo masuk. Su Chen menyipitkan matanya sedikit. Dia mengirim salah satu bunga api ke Gu Qingluo. Gu Qingluo terkekeh saat melihat ini, lemah. Dia menjentikkan bunga api dengan jarinya, yang segera padam saat bersentuhan. Apa ini? Versi erupting elang api yang lebih baik, jawab Su Chen. Versi yang ditingkatkan? Gu Qingluo tertawa. Kenapa sepertinya jauh lebih lemah sekarang? Karena aku tidak meningkatkan kekuatannya. Melainkan ini, Su Chen memberi isyarat saat dia berbicara. Bunga api muncul di telapak tangannya dan sekali lagi terbang menuju Gu Qingluo. Gu Qingluo dengan ceroboh membela diri terhadap yang ini juga, tetapi menemukan bahwa semakin banyak bunga yang tampaknya keluar dari tangan Su Chen. Akhirnya, ada begitu banyak dari mereka yang tampak memenuhi langit, seolah-olah api turun dari langit. Gu Qingluo berebut untuk membela diri. Hei, ini tidak benar, ini terlalu berbeda dari erupting elang api. Ini bukan teknik arcana kuno, teriaknya. Akhirnya menyadari apa yang telah berubah dengan tekniknya. Ya, ini bukan lagi teknik arcana kuno, ini adalah origin skill kontemporer, yang dikembangkan Su Chen setelah sepenuhnya memahami poin unik dari skill erupting elang api. Manfaat terbesarnya adalah jumlah energi asal yang dikonsumsinya telah sangat berkurang dan laju pembentukan bunganya juga sangat cepat, sangat mungkin untuk melepaskan ratusan atau bahkan ribuan serangan hanya dalam waktu singkat. Sesaat kemudian, Su Chen menggeram, padatkan, bunga api yang melayang di udara tiba-tiba mulai berkumpul, membentuk burung phoenix besar yang menyala yang melayang di udara. Ini, Gu Qingluo tertegun. Dia belum pernah melihat skill asal yang bisa mengubah bentuk seperti ini, dan transformasi ini juga dipenuhi dengan niat membunuh. Sayangnya, dia belum bisa mengetahui seberapa kuat pukulan mematikan ini, karena sesaat kemudian Su Chen memadamkan phoenix yang menyala menghilang tanpa jejak, seolah-olah itu bahkan tidak pernah ada sejak awal. Apa itu? Bagaimana bisa berubah seperti itu? Gu Qingluo bertanya, terperangah. Aku juga tidak tahu, jawab Su Chen tiba-tiba. Dia berkata, saya hanya ingin menuliskan poin-poin kuat dari teknik erupting elang api ke dalam gaya bertarung origin skills kontemporer. Dengan begitu, aku juga bisa melatih kekuatan kesadaran superiorku. Saya tidak mengantisipasi hal seperti ini akan terjadi. Kekuatan kesadaran? Kamu membutuhkan kekuatan kesadaran juga? Gu Qingluo bertanya, bingung. Itu benar. Su Chen mengangguk, kondensasi terakhir itu ditenagai oleh energi kesadaran. Manusia jauh lebih rendah dari ras roh dalam hal kekuatan kesadaran secara keseluruhan dan tingkat peningkatan mereka. Terlepas dari jurus tipe kesadaran, sebagian besar tidak mengharuskan pengguna untuk memiliki kesadaran yang kuat. Namun, pada saat ini, karena perbaikan Su Chen, situasinya berubah drastis. Su Chen dapat merasakan bahwa itu karena kekuatan kesadarannya sehingga dia dapat memadatkan semua energinya menjadi satu serangan, dan itu juga alasan utama mengapa efek ini muncul sejak awal. Dia tidak tahu seberapa kuat perubahan ini, tetapi untuk sesaat dia bisa merasakan jumlah energi mengejutkan yang tersembunyi di dalam phoenix yang menyala-nyala itu. Karena inilah dia membubarkannya dengan cepat. Dia tidak berani mempermainkannya, tidak ada yang akan tahu apa konsekuensinya. Itu bukan jurus kontemporer, kata Gu Qingluo dengan linglung. Kamu benar, Su Chen menghela nafas, kurasa kita harus menyebutnya seni teurgis. Bab 76, seni teurgis pertama dalam sejarah manusia telah muncul tanpa menimbulkan keributan. Namun, sekarang setelah batu pertama dilemparkan ke dalam danau, efek riak berikutnya akan segera terasa. Namun, pada saat ini, Su Chen masih terus berurusan dengan masalah pernikahannya. Sebenarnya, dia hanya sibuk dengan satu hal, flight network. Infrastruktur jaringan penerbangan sudah mapan, Li Su benar-benar seorang pengusaha, dan banyak elit dari klan garis keturunan bangsawan semuanya ingin terlibat. Dengan demikian, konstruksi berjalan cukup lancar. Namun, jaringan penerbangan adalah bisnis yang akan melintasi wilayah. Setiap simpul jaringan penerbangan perlu dibangun di atas landasan kontak yang kokoh. Klan bangsawan garis darah tidak hanya perlu bekerja sama dengannya, tetapi pemerintah juga harus mendukungnya. Dengan demikian, setelah pembangunannya, bukan hanya klan bangsawan garis darah di kota Sungai Swallow yang ingin berpartisipasi, bahkan beberapa klan bangsawan garis keturunan dari kota-kota lain ingin mencoba dan ikut serta dalam aksi tersebut. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Su Chen.
Pemikiran awalnya hanya bahwa jaringan penerbangan hanya akan memperkuat hubungannya dengan klan Gu, tetapi itu mulai menarik lebih banyak orang. Pada akhirnya, mustahil bagi Su Chen untuk mencoba menghentikannya meskipun dia menginginkannya, ada terlalu banyak orang yang keuntungannya sekarang terlibat. Syukurlah, Su Chen tidak pernah berencana untuk berhenti, dia hanya tidak menyangka akan menjadi taipan penerbangan saat dia sedang dalam proses mengejar pernikahan. Seluruh situasi membuatnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sang taipan sedang berjalan di sepanjang salah satu jalur panjang kota, memikirkan semua hal sepele dan cara menanganinya. Berita dari kota tepi barat datang, penduduk desa di sana tidak mau mendirikan tempat makan di sana. Mereka mengatakan bahwa cauterize grass yang disukai domba tahanan membuat abu merah ke udara dan akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman mereka. Kenapa tempat lain sepertinya tidak mengeluh tentang ini? Cauterize grass kebanyakan mengganggu black yams dan tidak banyak lagi. Tidak terlalu banyak orang yang menanam ubi hitam di kota-kota itu, tetapi karena kota tepi barat sangat berbukit dan kekurangan sumber daya alam, mereka terutama menanam ubi hitam yang kuat dan banyak akal di sana, yang berarti mereka akan lebih terpengaruh. Tuan kota-kota tepi barat meminta audiensi dengan saya ketika dia tahu dan berharap kami bersedia menyisihkan sejumlah dana untuk desanya. Namun, saya menolaknya. Anda tahu bahwa begitu kita membuat pengecualian untuk satu orang, yang lain akan segera mengerumuni kita. Karena itu, kami saat ini terhenti. Bisakah kamu tidak meminta mereka untuk beralih bertani sesuatu yang lain? Masalahnya adalah mereka tidak mau. Li Su memberi isyarat tanpa daya. Anda juga tahu dengan sangat jelas bahwa para petani ini terkadang berpikiran sempit. Saya telah mengirim banyak orang ke sana untuk memberi mereka nasihat yang bagus dan memberitahu mereka tentang manfaat beralih ke tanaman lain. Tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Bagi orang-orang ini, mengubah kebiasaan mereka adalah peristiwa penting. Itu sebabnya kami saat ini terjebak dalam dilema ini. Penatua keempat Gu juga gelisah. Dia sudah mengatakan 2 kali bahwa dia akan mengirim orang untuk membunuh semua orang di desa-desa itu. Tapi aku bisa menenangkannya 2 kali. Su Chen mulai mengerutkan kening dan mondar-mandir dengan tangan di belakang punggungnya. Bahkan jika kota tepi barat berbukit, tanah di sana seharusnya cocok untuk menanam tanaman lain seperti vermilion millet. Kirim orang ke kota tepi barat besok dan dirikan pengecer biji-bijian di sana, dan suruh dia membeli vermilion millet dengan harga tinggi. Mata Li Su berbinar. Ini ide yang bagus. Para petani di sana menghargai keuntungan. Selama keuntungan ini nyata, kita harus berhasil membuat mereka mengganti tanaman mereka. Aku hanya khawatir akan ada orang yang mencoba memulai sesuatu atau menipu kita dengan sengaja, atau bahkan orang yang tidak percaya kita. Kamu bisa bernegosiasi dengan orang yang tidak percaya dan menggunakan emas untuk pre-order vermilion millet tahun depan. Adapun orang-orang yang mencoba untuk memulai sesuatu atau menipu kita, mata Su Chen bersinar dengan cahaya yang ganas. Saya tidak pernah melanggar prinsip saya ketika saya melakukan sesuatu. Ketika kita perlu memberikan kelonggaran, kita akan memberikan kelonggaran. Tetapi ketika kita perlu membunuh beberapa orang yang memiliki niat jahat, kita akan membunuh mereka. Li Su menangkupkan tangannya. Dipahami. Apakah ada yang lain? Li Su melanjutkan. Liang Baizi dari East Creek City mengklaim bahwa jika jaringan penerbangan SWALLOW River City ingin mendarat di wilayahnya, 30% dari keuntungan jaringan harus menjadi miliknya. 30% dari keuntungan. Su Chen tertawa terbahak-bahak. Apakah dia mencoba merampokku? Itu angka yang mustahil. Ya, saya mengirim beberapa orang untuk bernegosiasi terlebih dahulu, dan baru kemudian saya mengetahui bahwa dia hanya menginginkan pembagian kinerja. Dia ingin beberapa bagian. Su Chen menyipitkan mata, tapi dia tidak mau membayar. Ya, dia pasti sedang bermimpi. Namun, dia adalah penguasa kota East Creek City. Jika dia tidak setuju, Dragon Boat kita tidak bisa mendarat di sana. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengendalikan East Creek City? Kenapa dia tidak mengurus semuanya? Gu Huaisong, mendengar nama ini, ekspresi Su Chen sedikit tenggelam. Gu Huaisong adalah adik sepupu Gu Xuanmian dan merupakan salah satu anggota klan relatif masyarakat. Namun, ternyata, dia tidak seperti Gu Xuanchao atau Gu Xuanyu. Dia sangat nakal dan benci mengambil tanggung jawab. Su Chen tidak tahu bahwa Gu Huaisong seperti ini pada awalnya. Pada awalnya, satu-satunya tujuannya adalah untuk mengikat semua orang di klan Relative Society ke dalam barisannya, tetapi sekarang rencananya telah berhasil, pendapat dan pemikirannya tentang situasi juga mulai berubah. Misalnya, dia mulai menjadi sedikit pemilih, dia menyesal mengikat Gu Huaisong. Namun, sudah terlambat untuk menyesali sesuatu. Dia menundukkan kepalanya sambil berpikir sebelum berkata, mari kita tidak fokus pada jalur ke East Creek City untuk saat ini. Kita perlu melakukan beberapa perubahan pada pembagian keuntungan. Nantinya antrean akan diawasi oleh pengawas khusus, dan semuanya akan berada di bawah kendali mereka. Tentu saja, mereka juga akan menerima beberapa tambahan hadiah spesial. Jika demikian,
keuntungan kita akan turun secara signifikan, kata Li Su. Su Chen menjawab, saya tidak memulai Flight Network demi uang. Dari awal hingga akhir, Su Chen tidak lupa mengapa dia melakukan semua ini. Jika itu tidak terlalu merepotkan, dia tidak khawatir tentang menyerah pada beberapa keuntungan. Banyak hal bergantung pada apakah Anda bersedia membayar harga atau tidak. Jika Su Chen rela melepaskan keuntungannya, masalah yang sangat kompleks tiba-tiba menjadi sangat sederhana. 3 hari kemudian, Liang Baizi mencabut permintaan sebelumnya dan mulai bekerja sama dengan jaringan penerbangan SWALLOW River City, dan Gu Huaisong yang awalnya malas segera mulai beraksi, berlari kemana-mana. Rute Flight Network ke East Creek City terbentuk dengan cepat. Ini membantu Su Chen menyadari bahwa kemalasan itu relatif, dan pandangannya tentang hal-hal tertentu mulai berubah. Dapat dikatakan bahwa seluruh proses penyiapan jaringan penerbangan ini telah membantu Su Chen memperdalam pemahamannya tentang dunia secara umum. Dalam upayanya untuk memahami hati orang lain, dia juga belajar lebih banyak tentang dunia tempat dia tinggal. Di masa lalu, dia banyak mengandalkan trik kecil untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Tetapi ketika dia mulai tumbuh dan dewasa, sambil mengumpulkan pengalaman, dia mulai melihat gambaran yang lebih besar. Seluruh proses ini telah menyebabkan proses pemikiran dan wawasan Su Chen mencapai ketinggian baru. Mungkin karena inilah dia mampu menciptakan konsep yang mengoyak surga dan mengguncang bumi seperti Tergis. Waktu berlalu, dalam sekejap mata, berbulan-bulan telah berlalu, dan pembangunan jaringan penerbangan mencapai tahap akhir. Su Chen dan Gu Qingluo juga semakin dekat. Su Chen sendiri sudah menjadi tamu biasa klan Gu, dan bisa masuk dan meninggalkan istana Gu sesuka hatinya. Su Chen dan Gu Qingluo secara alami menjadi berkenalan. Dalam keadaan ini sebelum secara bertahap berkembang ke tahap persahabatan, semuanya berkembang sesuai rencana. Segera, itu akan menjadi waktu baginya untuk melamar. Namun, pada saat kritis ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bab 77, seperti biasa, Su Chen melakukan eksperimennya sambil terus membimbing kultivasi tebing besi. Sejak membagi tanggung jawab atas jaringan penerbangan, tekanan pada Su Chen telah sangat berkurang. Tebing besi sedang mengembangkan patung roh sejati. Setelah mengembangkan seni Terji, Su Chen menyadari pentingnya kekuatan kesadaran. Tidak hanya dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengembangkan kekuatan kesadarannya secara pribadi, bahkan tebing besi pun terseret ke dalamnya. Namun, bagi ras tebing, menumbuhkan kekuatan kesadaran sangatlah sulit. Saat dia berlatih, kelopak mata tebing besi mulai terkulai sebelum dia mulai mendengkur secara ritmis. Gulungan api turun ke kulit tebing besi dan mendesis saat terbakar. Rasa sakit segera membuat tebing besi terbangun, dan dia buru-buru melanjutkan kultivasinya. Area yang telah terbakar habis dengan sangat cepat pulih dan menghilang tanpa bekas. Saat Su Chen melihat lukanya menyusut, dia menghela nafas. Sepertinya jika kamu terus mengolah patung roh sejati ini, kekuatan kesadaranmu mungkin tidak meningkat banyak, tetapi kemampuanmu untuk menahan api akan meningkat. Tebing besi menggaruk kepalanya. Master, ras tebing selalu memiliki kesadaran yang lemah. Kami tidak pernah mengandalkan sesuatu seperti ini, jadi saya mungkin tidak akan pernah menggunakan ini bahkan jika saya mempraktikannya. Inilah mengapa saya terus menekan Anda untuk mengembangkan kekuatan kesadaranmu, jawab Su Chen. Tidak ada kultivator alam gemetar cahaya yang pernah muncul di antara ras tebing. Saya menganalisis tubuh Anda sebelumnya, sebenarnya tidak banyak perbedaan antara tubuh ras tebing dan tubuh manusia. Meskipun fisik Anda jauh lebih berotot, esensi intinya sangat mirip. Namun dalam hal kekuatan kesadaran, ras tebing sedikit lebih lemah dari manusia. Jika Anda ingin memadatkan platform teratai Anda dan mencapai alam gemetar cahaya, Anda memerlukan dukungan energi kesadaran Anda. Itulah mengapa saya berpikir bahwa hambatan yang menimpa ras tebing sebenarnya adalah energi kesadaran mereka. Baiklah, kalau begitu aku akan terus berkultivasi, jawab tebing besi tak berdaya. Tidak apa-apa, mari kita bahas sedikit demi sedikit. Lagi pula, kita punya banyak waktu, Su Chen terkekeh. Oke, tebing besi setuju. Dia khawatir akan tertidur lagi, jadi dia memilih topik pembicaraan baru sendiri. Benar, Tuan, jam berapa Anda berpikir untuk meminta pertunangan klan Gu? Saya masih harus menunggu kesempatan bagus untuk membuat semuanya terasa alami. Jangan terlalu banyak bicara, fokuskan perhatian Anda dan lepaskan kesadaran Anda. Coba dan sebarkan secara eksternal, gunakan energi kesadaran Anda untuk merasakan dunia luar. Katakan padaku, apakah Anda merasakan sesuatu? Angin bertiup melewati wajahku, uap air di udara melayang-layang, dan energi asal mengalir. Tebing besi perlahan berkata seolah-olah dia sedang tidur. Semua yang dia rasakan persis seperti yang dirasakan oleh seorang kultivator kesadaran pemula. Su Chen mengangguk puas. Meskipun tebing besi sepertinya agak padat, dia sebenarnya sedikit lebih pintar daripada kebanyakan individu ras tebing lainnya. Aku juga mencium sesuatu yang berdarah,
kata tebing besi sambil mengendus beberapa kali. Apa? Su Chen tercengang sebelum dia tiba-tiba merasakan sesuatu juga, ekspresinya tenggelam. Tebing besi masih duduk di sana merasakan lingkungan dengan mata terpejam. Aku merasakan gelombang kekuatan yang menekan semakin dekat dan semakin dekat, tampaknya bersifat primordial dan liar. Sungguh kehadiran yang mengesankan, rasanya sulit untuk bernapas. Tubuh tebing besi mulai bergetar. Dia berteriak keras, "Apa ini, Master? Kenapa saya merasa seperti kegelapan sedang merambah?" "Karena memang begitu," jawab Su Chen dengan dingin. Mata tebing besi terbuka, dia melihat bahwa langit di atasnya tiba-tiba menjadi gelap bahkan tanpa disadarinya. Kegelapan menyelimuti tanah seperti kabut tebal. Swallow River City benar-benar diselimuti kegelapan sekarang. Saat siang tampak berubah menjadi malam, tekanan tak berbentuk menyelimuti sekeliling. "Ini, apa yang terjadi?" Tebing besi terkejut. "Seperti yang kamu katakan dan rasakan," kata Su Chen perlahan. Kilatan petir terbang di udara, guntur menggelegar di belakangnya, itu menyerbu ke arah mereka dan menghilang ke kejauhan hampir pada saat yang sama. Kegelapan tampak semakin pekat saat aura liar mulai menyelimuti udara. "Itu adalah binatang iblis yang besar," tebing besi berseru. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, serangan binatang iblis. Meskipun manusia telah membentuk pasukan besar di perbatasan untuk bertahan melawan ras binatang, tidak dapat dihindari bahwa sejumlah besar binatang iblis menerobos pertahanan itu dan menyusup ke wilayah manusia. Mereka kemudian akan melepaskan pembantaian dan kekacauan pada mangsanya. Setiap binatang iblis yang bisa menembus penjaga perbatasan pasti bukan binatang iblis biasa. Awan gelap memenuhi langit dan demonic ki melonjak ke udara. Jelas bahwa binatang iblis yang kuat telah tiba di tempat Genesis. Tingkatan penguasa, setidaknya itu harus menjadi monster kelas Lord, tebing besi berteriak kaget. Seolah menanggapi teriakan tebing besi, raungan menggelegar menembus awan gelap, segera diikuti dengan munculnya kepala besar. Kepalanya sebesar rumah, dan tubuh bagian bawahnya yang seperti ular tampak hampir seperti bukit yang membentuk tanah, petir berkedip-kedip di matanya. Begitu ular besar itu muncul, ia membuka mulutnya yang menganga ke tanah di bawahnya. Kolom tebal petir tiba-tiba berseri-seri ke tanah, menghantam sisi barat kota Sungai Swallow, seolah-olah sebilah pedang tiba-tiba turun dari surga dan mengukir kawah besar di tanah. Kemanapun petir pergi, orang-orang di dekatnya langsung terbakar. Kuat, ganas, menakutkan, eksplosif, ini adalah kekuatan dari binatang iblis tingkat atas yang sebenarnya. "Iblis, jangan berpikir kamu bisa lolos dengan bertindak begitu brutal." Pada saat ini, sebuah suara menggelegar di langit saat seberkas cahaya melesat ke udara. Itu adalah Gu Xuanmian. Garis-garis cahaya cemerlang terbang keluar dari tangannya. Mereka bersinar seperti bintang di kegelapan, menerangi langit yang gelap. Mereka mendarat di tubuh ular petir dan meledak dalam kobaran api. Ini adalah tangan bunga terbang klan Gu. Namun, di bawah kendali Gu Xuanmian, keterampilan ini tampaknya memiliki kehidupannya sendiri. Namun, ular besar itu sama sekali mengabaikannya. Itu menabrak bunga-bunga terbang dan membuka mulutnya lebar-lebar. Kolom petir lain keluar dari mulutnya, tapi kali ini diarahkan ke Gu Xuanmian. Saat dihadapkan dengan tiang petir ini, Gu Xuanmian tidak berani menanganinya secara langsung. Dia buru-buru mengelak, menghindari serangan itu. Tiang petir melesat melewatinya dan menghantam tanah. Saat 100 orang lainnya akan dibakar oleh ledakan itu, seberkas cahaya putih melonjak ke depan, mencegat kolom petir. Gajah pertempuran 6 arah, dengan lolongan keras, gambar besar gajah putih muncul dan dengan paksa menahan pukulan dari tiang petir. Itu patriark klan Fang, Fang Zhaoyang. Orang-orang di bawah berteriak satu persatu. Pada saat yang sama, dua sosok melesat ke langit. Satu mengenakan jubah putih, sementara yang lain mengenakan baju besi emas. Itu adalah dua penguasa klan bangsawan garis darah lainnya, Liu Wusheng dan Zhong Yuanqi. Begitu mereka berdua muncul, Zhong Yuanqi berteriak, "Setiap kultivator di alam gemetar cahaya, bergabunglah denganku dan hadapi binatang buas ini." "Ya Tuan," mengikuti teriakannya, sekitar 20 orang melesat ke udara. Swallow River City benar-benar salah satu kota besar di wilayah Longxi. Ada lebih banyak alam gemetar cahaya dan kultivator di atas yang hadir di sini daripada di Clear River City. Ketika tidak ada musuh bersama, klan bangsawan garis darah ini sering bertarung satu sama lain dan mengeksploitasi satu sama lain. Tapi Su Chen harus mengakui bahwa begitu musuh bersama muncul, orang-orang yang melayani sebagai tulang punggung seluruh umat manusia juga merupakan klan bangsawan garis darah ini. Tidak dapat disangkal bahwa, terlepas dari semua hal buruk yang terjadi di sana-sini, kebanyakan orang masih sadar akan tugas mereka. Klan bangsawan garis darah menikmati status tinggi mereka sebagian besar waktu, tetapi mereka masih berada di garis depan ketika mereka perlu bertarung. Meski begitu,
Ular besar itu hanya memandang dengan jijik pada sarjana Ki asal yang melonjak ke arahnya. Kemudian, itu melolong rendah. Raungan itu bergema seperti raungan naga. Setelah lolongan itu, tiang tebal petir muncul lagi. Tapi kali ini ada lebih dari 100 dari mereka yang membentuk jaring petir padat yang jatuh ke seluruh kota. Raja Iblis itu Raja Iblis, teriakan panik mulai memenuhi udara. Bab 78. Begitu jaring petir muncul, Su Chen tahu bahwa mereka dalam masalah. Ular petir ini sebenarnya telah mencapai tingkat Raja Iblis. Dari pengalaman bertahun-tahun yang terakumulasi oleh manusia yang melawan binatang iblis, binatang iblis tingkat tinggi telah ditentukan untuk memiliki kekuatan yang setara dengan kultivator alam gemetar cahaya dengan 5 platform teratai. Raja Iblis kira-kira setara dengan kultivator alam pembakaran roh, Raja Iblis setara dengan kultivator alam manifestasi pikiran, dan Kaisar Iblis setara dengan kultivator alam kaisar tertinggi. Itu juga tingkat kultivasi tertinggi yang pernah dicapai manusia sampai sekarang. Adapun Desolate Beast yang lebih kuat. Sayangnya, tidak ada manusia yang bisa melawan salah satu dari mereka sendirian. Beberapa kemenangan di mana manusia telah mengalahkan binatang desolate ini semua karena seluruh kerajaan telah dimobilisasi, dan itu pun hanya berhasil melalui bantuan banyak individu kuat dari ras lain. Pada awalnya, semua orang mengira itu hanya Raja Iblis, meskipun itu sekuat kultivator Spirit Burning Realm, gabungan 20 atau lebih kultivator alam gemetar cahaya akan lebih dari cukup untuk menghadapinya. Namun, begitu mereka benar-benar mulai berkelahi, mereka menemukan bahwa makhluk ini sebenarnya menyembunyikan kekuatannya di awal. Kekuatan aslinya sebenarnya adalah milik Raja Iblis, mereka dalam masalah besar sekarang. Saat jaring petir yang kuat turun, Sarjana Origin Ki mulai berjatuhan dari langit. Sarjana Origin Ki ini semuanya adalah kultivator alam gemetar cahaya, cukup kuat untuk dianggap sebagai landasan seluruh umat manusia. Sekarang, bagaimanapun, mereka tersapu dari langit seperti potongan kayu busuk hanya dari satu serangan oleh Raja Iblis, beberapa yang lebih lemah bahkan langsung terbunuh. Bahkan lebih banyak tiang petir jatuh ke kota Sungai Swallow, menyebabkan ledakan terdengar di seluruh kota. Jutaan sulur petir ganas mengular di tanah seperti ular yang berapi-api, merobohkan rumah yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh banyak orang tak berdosa yang berada di jalan mereka. Dalam sekejap mata, Swallow River City telah dihancurkan, darah mengalir di sungai-sungai di jalanan. Raungan marah bergema di udara, seekor ular melonjak besar terbang ke udara, dengan rahang terbuka lebar ke arah langit, garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulutnya, memenuhi langit dengan semburan api. Itu masih menggunakan tangan bunga terbang, tetapi bahkan lebih kuat dan mengesankan daripada saat Gu Xuanmian menggunakannya. Pada saat yang sama, perubahan mulai terlihat di sisi barat, selatan, dan utara kota. Seekor gajah besar berbaju zirah, sekoko gunung, mulai membunyikan trompet dengan belalainya yang tebal. Kera pedang giok menggeram saat memegang pedangnya yang seperti gunung. Setiap kali dihembuskan, udara akan beriak di tanah seperti gelombang pasang. Seekor kalajengking terbang bersayap 6 melesat melintasi permukaan lembah Swallow, penyengatnya yang besar menembus langit sambil menembakkan aliran kabut anggu gelap ke langit. Leluhur, para sarjana asal Ki yang hadir semuanya mulai berteriak secara bersamaan. Orang-orang yang muncul adalah nenek moyang dari 4 klan besar di Swallow River City. Semuanya adalah eksistensi yang kuat di Spirit Burning Realm. Keempat kultivator Spirit Burning Realm menyerang bersama-sama pada saat yang sama, benar-benar meliputi kota Sungai Swallow di bawah kekuatan mereka yang menakjubkan. Lautan energi asal menjadi bergolak, tetapi di bawah kendali keempat individu ini, seluruh kota terlindung dari serangan. Lindungi kota, aktifkan formasi asal, seseorang berteriak dengan suara serak. Tuan kota Hua Tingyu yang berbicara, cahaya mistis tiba-tiba mulai bersinar dari retakan di tanah, secara bertahap membentuk dinding cahaya yang menjulang tinggi ke langit. Inilah yang mencegah sisa gelombang energi dari pertempuran yang terjadi di atas mencapai kota. Namun, karena serangan itu datang begitu tiba-tiba, formasi asal Swallow River City telah rusak parah, sebagian besar kota tidak berada di bawah perlindungan formasi. Yang hanya memperburuk situasi adalah bahwa Swallow River City bukanlah kota yang strategis untuk mempertahankan perbatasan, bahkan dengan perlindungan formasi asal, kekuatannya terlalu lemah untuk menahan fluktuasi energi yang berasal dari pertempuran antara kultivator alam pembakaran roh dan Raja Iblis. Percikan terbang dari penghalang saat gelombang demi gelombang fluktuasi energi menabraknya. Jelas bahwa penghalang itu tidak akan bisa bertahan lama. Fluktuasi energi juga dapat menyebar dari manapun penghalang tidak lengkap, membantai orang tak berdosa di dekatnya. Seseorang pasang lubang itu, Hua Tingyu berteriak keras. Satu sarjana Ki asal demi satu dibebankan ke lubang-lubang ini dan menggunakan berbagai jenis jurus untuk memblokir energi yang mencoba memaksa masuk melalui lubang-lubang ini. Orang-orang ini semua berada di bawah alam gemetar cahaya,
mereka tidak memiliki cara untuk berpartisipasi dalam pertarungan yang sebenarnya di udara, tapi setidaknya mereka bisa tetap di darat dan mencoba melindungi warga sipil. Pada saat ini, siapapun yang menjadi pahlawan dan siapapun yang pengecut menjadi sangat jelas. Sarjana asal Ki setelah sarjana asal Ki menyerbu ke celah di penghalang untuk menghadapi energi yang jatuh dalam semburan deras dari langit secara langsung. Para kultivator alam gemetar cahaya bekerja sama dengan para kultivator alam pembakaran roh untuk mengusir ular raksasa itu. Karena mereka berada di garis depan, mereka juga yang menerima beban serangan. Petir menyambar di langit berulang kali, setiap kilatan membawa mati rasa kematian yang menakutkan. Salah satu sambaran petir menghantam kultivator alam gemetar cahaya, benar-benar melewati penghalang sihirnya. Kultivator itu segera bangkit dan mulai gemetar tak terkendali. 3 sambaran petir lagi meliuk ke arahnya, menghancurkan platform teratai miliknya. Dia meninggal di tempat. Ular petir mendesis kegirangan. Itu berkelok-kelok masuk dan keluar dari awan. Kilat menari di antara sisiknya yang berwarna-warni saat semua yang disentuhnya hancur menjadi debu. Keempat kultivator spirit Burning Realm jelas mengalami kesulitan menahan lightning snake yang besar. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, Tuan. Apakah kita masih tidak akan melakukan apa-apa? Tebing besi bertanya sambil menatap Su Chen. Kekhawatiran jelas terlihat di seluruh wajahnya. Dari saat ular petir muncul sampai sekarang, Su Chen hanya menonton, dia tidak bergerak sama sekali. Tentu saja, tebing besi tahu bahwa Su Chen bukanlah lawan Raja Iblis. Dan dia bahkan tidak berani bermimpi bahwa Su Chen dapat membunuh ular itu dengan satu pukulan. Namun, dia berharap Su Chen setidaknya bisa melakukan sesuatu, dan tidak hanya menatap binatang buas ini dengan linglung. Su Chen, bagaimanapun, tetap tenang. Jangan terlalu cemas, saya menonton dengan hati-hati. Apalagi yang harus ditonton? Tebing besi tidak mengerti. Su Chen menjawab, aku tahu kamu khawatir, tebing besi, tapi percayalah, saya tidak takut, saya hanya berpikir. Sekarang adalah waktu ketika kita sangat perlu melakukan sesuatu. Semakin mendesak masalahnya, semakin Anda harus tenang dan semakin Anda perlu menghindari kesalahan, jawab Su Chen. Dia menatap langit, jejak kecurigaan melintas di matanya. Aku tahu bahwa Raja Iblis sangat kuat, tetapi tidakkah menurutmu aneh bahwa Raja Iblis ini memilih untuk menyerang kota Sungai Walet? Kota ini tidak kecil dan memiliki 4 klan bangsawan garis darah utama, 4 kultivator alam pembakaran roh, dan segelintir kultivator alam gemetar cahaya. Bahkan jika itu adalah Raja Iblis, itu harus mengeluarkan banyak energi dan membayar harga yang signifikan untuk menghancurkan tempat ini sendiri. Apa yang ingin saya katakan adalah, setiap Raja Iblis harus cukup pintar, bukan? Alasan binatang buas ini dapat merajalela melintasi wilayah manusia dan membunuh banyak ahli bukan hanya karena kekuatannya, lebih penting lagi, mereka harus memahami prinsip memangsa yang lemah dan menghindari yang kuat, karena itu masalahnya. Mengapa begitu? Tebing besi bertanya, agak bingung. Su Chen berkata, mungkin karena masih ada cadangan. Saat dia berbicara, dia menutup matanya. Dia berhenti menggunakan mata fisiknya untuk mengamati sekelilingnya dan malah mulai menyelidiki sekelilingnya dengan kesadarannya. Energi kesadarannya telah mencapai sekitar 420 poin, dan selempang ular giok bermata 9 menambahnya dengan 400 poin lagi. Seseorang dengan 800 poin kekuatan kesadaran sudah bisa dianggap sebagai master kesadaran. Dalam keadaan ini, kesadaran Su Chen diam-diam menyebar ke seluruh kota. Jaring kesadaran ini memungkinkan Su Chen untuk merasakan lokasi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di kota, dan bahkan suasana hati mereka, yang diwakili oleh sebuah warna, mungkin karena mereka panik, tapi sebagian besar makhluk hidup muncul sebagai warna merah yang melambangkan ketakutan. Meski begitu, pada saat ini Su Chen bisa merasakan makhluk hidup yang lebih kuat di kejauhan, suasana hatinya hitam. Bayangan, gelap, dan penuh niat membunuh. Su Chen memperluas kesadarannya ke arah itu. Bentuk kehidupan hitam itu tiba-tiba bergetar, seolah merasakan sesuatu. Itu membuka mulutnya lebar-lebar dan segera menelan sulur kesadaran yang telah diperpanjang Su Chen ke arahnya. Teriak Su Chen saat dia memuntahkan seteguk darah. Dia segera terlempar keluar dari kondisi kesadaran sensasinya. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak keras, hati-hati, ada binatang iblis lain yang tersembunyi di dekat sini. Bab 79. Begitu kata-kata keluar dari mulut Su Chen, warna langit tiba-tiba berubah. Garis cahaya biru melintas di langit, menyerbu dari suatu tempat yang jauh di kejauhan. Itu melompat langsung ke Guya Oye, leluhur klan Gu. Jika bukan karena seruan peringatan Su Chen, serangan ini mungkin akan melukai Guya Oye secara serius. Namun, Guya Oye bereaksi begitu suara Su Chen mencapai telinganya. Tubuhnya tiba-tiba menjadi transparan seolah-olah telah meleleh menjadi udara tipis. Dia berbaur ke dalam kegelapan dan menjadi hampir tidak dapat dibedakan dari langit malam. Cahaya biru melesat dan menghantam Guya Oye. Namun,
Seolah-olah pukulan itu mendarat di air, riak meledak dari titik tumbukan, melewati tubuh transparan. Gu Yaoye tetaplah Gu Yaoye, dan tidak terluka sedikitpun. Segera setelah itu, cahaya pisau setajam silet juga membelah langit, garis cahaya biru berputar beberapa kali di udara, menghindari serangan pedang yang menindas, kemudian kembali ke bentuk aslinya, serigala berbulu biru. Itu melihat ke bawah dari sudut pandangnya di langit dan dengan dingin berkata, "Sayang sekali, aku benar-benar ditemukan oleh manusia yang begitu lemah." "Tingkat penguasa, yang ini hanya binatang kelas Lord," teriak salah satu sarjana asal Qi dari Fang Clan. "Xuan Mian, kalian pergi dan urus makhluk itu. Serahkan ular ini padaku," kata Gu Yaoye dengan dingin. Dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca, dia melirik Su Chen dan berkata, "Terima kasih banyak, anak muda." Tanpa pengingat Su Chen, Gu Yaoye akan terluka parah jika tidak langsung terbunuh oleh penyergapan yang tiba-tiba itu. Pada titik ini, keempat kultivator alam pembakaran roh semua masih berjuang melawan Kaisar Iblis Ular Petir sementara para kultivator alam gemetar cahaya lainnya bersiap melawan Raja Iblis Serigala Azure. Su Chen mengerutkan kening saat dia mengamati situasinya. Manusia masih mengepung dua binatang iblis saat mereka bertarung, tetapi penampilan Raja Iblis Serigala Azure telah mengalihkan banyak kekuatan yang awalnya digunakan untuk menghadapi ular petir. 4 kultivator alam pembakaran roh sedang melawan Raja Iblis, sedangkan 20 kultivator alam gemetar cahaya sedang melawan Raja Iblis. Jelas bahwa kelompok yang lebih kuat juga merupakan kelompok dengan kekurangan terbesar. Dengan kata lain, jika ada masalah, bagian atas akan runtuh terlebih dahulu. Jika keempat kultivator alam pembakaran roh tidak dapat menahan Raja Iblis, maka Swallow River City akan benar-benar dimusnahkan. Karena alasan inilah keempat kultivator Spirit Burning Realm bertahan dengan sangat pahit. Mereka hanya berharap Gu Xuanmian dan yang lainnya dapat menangani Raja Iblis Serigala Azure dengan cepat sebelum membantu mereka. Namun, Raja Iblis Serigala Azure juga mengetahui hal ini. Itu terus-menerus melompat ke udara, hanya membuat mereka sibuk alih-alih bertarung sampai mati. Itu juga menunggu. Tetapi sebaliknya, itu menunggu ular petir untuk menghabisi para kultivator alam pembakaran roh. Kita tidak bisa terus seperti ini, kita harus membantu mereka melawan serangan Raja Iblis. Jika tidak, Swallow River City pasti akan kalah, kata Su Chen. "Master, kamu tidak berencana untuk pergi bertarung kan? Ini bukanlah pertempuran yang bisa kita ikuti." Tebing besi sangat terkejut dan mencoba membujuknya sebaliknya. Itu sudah cukup mengesankan bahwa Su Chen bisa melawan kultivator alam gemetar cahaya tingkat rendah. Berurusan dengan Raja Iblis atau Raja Iblis Azure Wolf jauh dari nilai gajinya. Tetapi nada suara Su Chen sepertinya sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Bukankah dia hanya ingin mati? Dia akan tergencet jika dia mendekatinya. "Saya tidak mengatakan saya akan mencoba untuk membunuh Raja Iblis. Tapi itu tidak berarti bahwa saya tidak dapat membantu mereka," kata Su Chen sambil tiba-tiba berdiri. "Aku akan pergi membantu mereka. Anda tinggal di kota dan menjaga keamanan orang-orang." Saat dia berbicara, dia mulai mendorong shuttle Kaisar Naga Banjir. Langit saat ini sudah dibanjiri lautan api, guntur, kilat, dan pedang Qi. Langit sangat berbadai dan bergejolak, api dan embun beku menari-nari bersamaan saat kilat menyambar di langit. Bermacam-macam jurus terbang melintasi langit, menyebabkannya bergejolak dengan energi. Tekanan di udara sangat besar, membuatnya terasa berat dan tebal. Bergerak di udara seperti bergerak melalui rawa. Tekanannya sebenarnya cukup tinggi sehingga bisa meremukkan seseorang sampai mati. Tekanan ini memaksa siapapun di atau di bawah alam pembukaan yang mundur, mencegah mereka berpartisipasi dalam pertempuran. Su Chen mengemudikan Float Dragon Emperor Shuttle ke tengah pertempuran. Meskipun dia duduk di shuttle, dia merasakan tekanan yang tajam. Meski begitu, dia tidak takut, sebaliknya, keinginannya untuk berperang melambung tinggi. Pahlawan sejati harus berani. Dia menyaksikan gelombang energi menyapu permukaan shuttle. Tiang petir yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit melewatinya, mendesis dengan tingkat energi yang menggairahkan. "Su Chen, apa yang kamu lakukan di sini?" Gu Xuanchao berteriak keras. Pada saat ini, dia dan yang lainnya terjerat dalam pertempuran sengit dengan Raja Iblis Serigala Azure. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Su Chen tiba-tiba muncul entah dari mana. "Kenapa kau tidak tinggal di sana saja? Mengapa Anda datang jauh-jauh ke sini? Apakah Anda mencoba membuat dirimu terbunuh?" Su Chen benar-benar mengabaikan mereka. Dia terbang tepat untuk 4 kultivator Spirit Burning Realm. Gu Xuanchao, Gu Xuanmian dan yang lainnya semuanya tertegun. "Apakah itu akan membunuhmu untuk tidak terlalu keras kepala? Kami tidak peduli jika Anda ingin mati, tapi bagaimana dengan investasi kami?" Pada saat ini, Gu Yaoye dan yang lainnya berhadapan dengan Raja Iblis Ular Petir. Menahan banyak tekanan, lautan petir benar-benar memakan mereka. Energi kekerasan tanpa henti melonjak ke arah mereka. Keempat kultivator Spirit Burning Realm berada dalam kesulitan.
Seperti dugaan Su Chen, mereka berusaha bertahan dengan getir. Pada saat inilah Su Chen tiba di tempat Genesis, menahan lautan petir di sekelilingnya. Namun, shuttle Kaisar Naga Banjir benar-benar dibuat dari mayat Kaisar Iblis. Itu bisa menahan tekanan yang sangat besar, tetapi meskipun demikian, Su Chen masih terlempar seperti burung yang tak berdaya di tengah lautan petir. Meskipun demikian, burung kecil itu dengan tegas dan percaya diri terbang tanpa ragu-ragu, dia tanpa henti menyerbu ke dalam pertempuran sengit ini dan berakhir dekat dengan Gu Yaoye. Senior, dia berteriak keras. Gu Yaoye benar-benar fokus pada pertempuran dengan ular petir. Dia tidak punya energi cadangan untuk memperhatikan Su Chen. Dia hanya bisa menembaknya sekilas, setelah itu ekspresi kaget muncul di wajahnya. Sesaat kemudian, Su Chen membuka Float Dragon Emperor Shuttle dan melakukan gerakan melempar, sebuah botol terbang menuju Gu Yaoye. Minumlah, Su Chen berteriak keras. Ketika dia melihat ini, Gu Yaoye dengan tegas mengulurkan seutas energi asal dan mengambil botol obat, menyeretnya ke arah dirinya sendiri. Dia membuka sumbatnya dan menghirupnya, gelombang aroma yang menyegarkan memasuki hidungnya. Gu Yaoye merasakan jantungnya sedikit tersentak. Dia tahu bahwa ini benar-benar barang bagus, jadi dia memiringkan kepalanya ke belakang dan menelannya segera setelah mencapai tangannya. Sesaat kemudian, auranya tiba-tiba melonjak. Dia dengan santai mengulurkan tangan, dan sebuah tangan besar membeku di udara, mencegat seberkas petir yang mengarah tepat ke arah Su Chen. Tiang petir itu meronta-ronta di tangannya seperti ular kecil, tapi tidak ada cara untuk melarikan diri. Gu Yaoye menghancurkannya di tangannya, menyebabkan petir menghilang tanpa bekas. Gu Yaoye tertawa keras. Tidak buruk, saya tidak menyangka bahwa junior sebenarnya adalah seorang alkemis yang sangat berbakat. Apakah Anda memiliki obat ini lagi? Tentu saja, Su Chen tertawa. Dia melemparkan Gu Yaoye beberapa vial, dan kemudian mengarahkan shuttle Kaisar Naga Banjirnya ke arah 3 lainnya. Petir mulai turun dari langit menuju Su Chen. Ular petir awalnya memperlakukan Su Chen sebagai serangga kecil yang tidak penting. Tapi serangga kecil ini tiba-tiba membuktikan dirinya sangat berguna bagi lawannya. Jadi tentu saja serangga itu harus menghentikannya. Gu Yaoye melepaskan 3 serangan telapak tangan sambil berkata, "Cepat dan ambil obatnya." 3 orang lainnya mundur ke arah Su Chen. Su Chen melambaikan tangannya, dan sejumlah besar obat beterbangan di udara. Bab 80, sejak dia dijebak oleh Wang Zanyu bertahun-tahun yang lalu, Su Chen selalu menyimpan banyak obat untuknya, dan sejak dia disergap oleh 2 kultivator ras pasir alam gemetar cahaya di Mountain Overlook City, kualitas obat yang disimpan Su Chen padanya juga telah meningkat. Jika Su Chen menggunakan obat yang telah dia siapkan untuk dirinya sendiri, dia mungkin bisa melipat gandakan kekuatannya 3 kali lipat. Namun, pada Gu Yaoye, itu hanya dapat meningkatkan kekuatannya sebesar 20%, meskipun ini tidak berarti bahwa kekuatan Su Chen adalah 15% dari kekuatan Gu Yaoye. Meski begitu, peningkatan 20% ini sangat tepat waktu. Pertempuran saat ini berada pada saat kritis. Peningkatan kekuatan 20% setidaknya akan menggandakan jumlah waktu yang bisa mereka pertahankan. Keempat kultivator Spirit Burning Realm menyerang bersama. Flaming energi asal mulai melonjak dari mereka, bersinar seperti 4 obor dan mengusir kegelapan. Nyala api menahan serangan petir yang tak henti-hentinya. Su Chen memanfaatkan kesempatan untuk mundur. Jika dia tidak lari sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya nanti. Shuttle Kaisar Naga Banjir bersinar terang saat melesat ke kejauhan. Ular petir melolong eksplosif saat kilatan petir melesat ke arah Su Chen. Beberapa mampu menembus pengepungan yang menyala-nyala dan terbang ke arah Su Chen. The Float Dragon Emperor Shuttle dengan tangkas mengelak di udara. Ular petir tiba-tiba mengeluarkan teriakan aneh yang sepertinya meledak tepat di sebelah telinga Su Chen. Serangan jiwa ini cukup kuat. Kepala orang normal manapun mungkin meledak di tempat. Tetapi kesadaran Su Chen cukup kuat. Bahkan Gu Yaoye dan yang lainnya lebih lemah dari Su Chen dalam aspek ini. Jadi serangan jiwa ini bahkan tidak membuatnya pusing. Su Chen hanya merasa sedikit tidak nyaman. Kolom petir yang sangat tebal melesat ke arah shuttle sebagai serangan lanjutan. Sayangnya, upaya ular itu untuk melumpuhkan Su Chen telah gagal, dan Su Chen tidak hanya berdiri dan menonton dengan diam saat petir menyambar ke arahnya, dia memerintahkan shuttle Kaisar Naga Banjir untuk menghindar. Dia kemudian berhenti di jalurnya, sepertinya tidak lagi terburu-buru, dan kemudian berbalik untuk menatap ular raksasa itu. Apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang memiliki teknik kesadaran? Coba milikku untuk kau rasakan. Dia membuka matanya lebar-lebar dan mengaktifkan Fata Morgana. Dalam hal kemampuan bertarung, dia akan benar-benar dikendalikan oleh Raja Iblis ini. Tetapi dalam hal kekuatan kesadaran, dia tidak takut sama sekali. Sesaat kemudian, Raja Iblis Ular Petir membeku sesaat, jatuh ke dunia ilusi. Meskipun kekuatannya memungkinkannya untuk dengan mudah membebaskan diri,
Alam ilusi masih mengikatnya sedikit, dan bagian ini tampak seperti keabadian bagi para ahli yang mengelilinginya. Sesaat kemudian, Soaring Serpent, White Elephant, Sword AP, dan Sky Scorpion memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang. Itu terutama berlaku untuk kera pedang giok, itu menghunus pedang dari punggungnya. Semua binatang iblis hanyalah gambar ilusi, artinya mereka hanyalah manifestasi dari kekuatan. Namun, pada saat ini, ilusi menjadi kenyataan, seolah-olah kera pedang giok asli telah muncul. Cahaya pedang tanpa batas melebar dari ujung pedang saat kera pedang giok mengangkat lengannya dan mengayunkan pedangnya ke udara. Suara mendesing, darah kuno disemprotkan ke udara. Ular petir berteriak kesakitan, itu benar-benar telah terluka. Raja Iblis seperti dirinya sendiri, benar-benar penghinaan. Suara mendesing, gelombang petir yang dahsyat melonjak keluar dari mulutnya. Petir ini sangat terkonsentrasi sehingga menjadi plasma dan memaksa 4 kultivator alam pembakaran roh untuk mempertahankan diri dengan sekuat tenaga. Mereka seperti batu-batu besar yang dengan tegas menahan ombak. Adapun Su Chen, meskipun dia jauh, shuttle Kaisar Naga Banjir masih dikirim terbang, dan badan shuttle mengerang di bawah beban. The Origin Stone yang bertanggung jawab untuk memperkuat pertahanan shuttle segera menghabiskan lebih dari setengah cadangan mereka. Jika tubuh fisik Su Chen harus menanggung pukulan ini, dia akan terluka parah jika tidak dibunuh. Sialan, Su Chen mengutuk, tidak mengharapkan Fata Morgana sederhana darinya untuk menimbulkan konsekuensi yang begitu serius. Dia tidak berani menggunakan Fata Morgana lagi, sebaliknya, dia berbalik untuk melihat ke arah Raja Iblis Serigala Azure. Jika dia tidak mampu memprovokasi makhluk setingkat raja, bagaimana dengan seorang penguasa? Fata Morgana lainnya diaktifkan, ini adalah keputusan yang sangat normal. Azure Wolf Demonic Lord hanya mampu menghadapi lawan-lawannya dengan mengandalkan kelincahannya, itu tidak mungkin mengalahkan begitu banyak kultivator alam gemetar cahaya. Namun, Fata Morgana dari Su Chen ini akan merenggut nyawanya. Keraguan-raguan sesaat sudah cukup untuk serangan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuhnya. Azure Wolf Demonic Lord, yang telah menghindari semua serangan yang diarahkan padanya dengan gembira, segera dikirim terbang, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya dari jumlah energi yang dilemparkan padanya, dan darah menyembur ke langit. Azure Wolf Demonic Lord melolong saat mundur, awan mulai berkumpul dan berkumpul di lukanya, memaksa energi dari kultivator alam gemetar cahaya lainnya yang telah memadat di dalam tubuhnya untuk dikeluarkan dengan cepat. Tanpa gangguan energi sisa, lukanya mulai menutup dengan cepat. Meski begitu, Su Chen melemparkan Fata Morgana lain ke arahnya. Azure Wolf membeku lagi, gelombang serangan lain menghantam tubuhnya. Azure Wolf Demonic Lord sangat kuat, pertahanannya kokoh. Kecepatannya secepat kilat, jurusnya kuat, dan kekuatan hidupnya kuat. Meski begitu, itu masih dipukuli hingga keadaan menyedihkan, sikap santainya yang dulu telah menghilang. Bajingan, aku akan membunuhmu. Azure Wolf Demonic Lord melolong saat itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melompat ke arah Su Chen. Itu sebenarnya lebih cepat daripada shuttle Kaisar Naga Banjir, sampai-sampai Su Chen bahkan tidak punya cukup waktu untuk terbang. Garis biru cahaya menangkap dalam sekejap dan melepaskan serangan cakar ke lambung kapal shuttle Kaisar Naga Banjir, yang berkedip dengan cahaya pelindung saat Origin Stone dikonsumsi. Su Chen tidak memperhatikannya dan hanya melambaikan tangannya. 1 ton batu asal bergemerincing ke dalam reservoir, mengisi kembali apa yang telah dikonsumsi. Apakah Anda akan bertahan lebih lama dari cadangan batu Originku? Saat dia terus memasok tangki Float Dragon Emperor Shuttle, Su Chen tidak lupa membuang Fata Morganas. Bagaimanapun, dia tidak memiliki keterampilan lain yang akan berguna melawan musuh kaliber ini, jadi dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk menggunakan keterampilan itu. Tidak mengherankan, Azure Wolf Demonic Lord dikirim terbang lagi. Itu menyerang Su Chen lagi, tapi Su Chen membekukannya di tempat lagi sebelum dikirim terbang. Adegan aneh muncul di langit. Raja Iblis benar-benar mengabaikan semua lawannya yang lain dan memusatkan semua serangannya pada kultivator alam pembuka yang terlemah. Tapi kultivator alam pembukaan yang lemah ini mengandalkan shuttle Kaisar Naga Banjir ini untuk membekukan Azure Wolf ini di tempat, mengubahnya menjadi target berulang kali. Orang-orang di bawah tercengang. Tidak, Raja Iblis Serigala Biru melolong marah. Setelah mendengar lolongan ini, ular petir melirik Serigala Azure, lalu tiba-tiba berhenti melepaskan lautan petirnya dan memiringkan kepalanya ke belakang untuk melolong. Raungan ini berbeda dari yang sebelumnya, itu tidak meledak seperti guntur di samping telinga seseorang dan tidak dijiwai dengan kekuatan guntur. Namun, itu dipenuhi dengan prestise dan kebesaran, seolah-olah itu adalah penguasa seluruh dunia. Sebagai tanggapan, lolongan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari lingkungan mereka satu persatu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka berteriak serentak, "Tidak bagus!
Binatang iblis dan visious yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir keluar dari pegunungan, hutan, dan sungai, dan menyerang menuju medan perang. Binatang iblis ini tidak berasal dari wilayah yang dimiliki oleh binatang itu tetapi malah dijinakkan sebagai sumber daya yang dieksploitasi. Namun, pada saat ini, mereka dipanggil oleh panggilan binatang iblis dan langsung dilemparkan ke dalam kegilaan saat mereka melonjak maju untuk menyerang. Ini adalah kemampuan yang hanya tersedia untuk binatang buas yang setidaknya sekuat Raja Iblis, memanggil gerombolan binatang buas. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a